cuy. Nasihatin orang, udah nulis buku sampai berjudul-judul gitu kan, ngomong ya sak kemenge. Iya. Kayaknya kamu tuh harus diem kayaknya, Bet. Nggak boleh nasihatin lagi kamu itu. Saya sekarang tidak mau jualan nasihat loh. Jualan apa sekarang? Jualan apa? Saya sekarang jualan kesadaran. Oh, hati ya. Hati. Mungkin si ono imam lu guyu deh. Ono sing istilahnya. Ini dari tadi pagi ya, siang ya, sampai malam nanti ini kayaknya zoom semua itu, zooman semua. Oh iya, dan semua layanan gratis kan. Cuma satu loh, saya tadi ngomong sama gratis, yang 100 enggak lah. Ini pakai gratis nih. Jadi saya langganan, Bet, Zoom itu, Bet. Satu bulan bayar 250. Jadi nanti kita bisa adakan tuh semacam webinar sampai berapa jam gitu kan. Kalau kayak gini kan, kalau yang gratisan kan berapa 40 menit ya habis ya. Iya, ini saya nggak tahu nih si Nurdin kali ini ya. Cuman dia lagi ganti mandi dulu dia nggak. Nah ini dia bagus si Nurdin nih. Dia tidak siap menerima orang kalau tidak mandi nih. Bagus nih. Iya. Lo kamu sekarang gemuk atau kurus? Stabil di 85. Oh karena ini kan rangka kamu kan gede. Saya mungkin tidak sampai 80, cuman rangka saya kan kecil. Tapi kalau dari wajhuka ke anahu samin ada, Bet. Oh naik, pasti naik. Iya. Iya naik. Lebih gemuk saya lagi dari sebelumnya kayaknya kamu itu. Agus gimana, Bet? Oh Agus dia sudah hampir ke Sidratul Muntaha. Mirat udah mirat. Ya, saya banyak diskusi sama dia, terutama terkait dengan layanan saya yang baru ini. Terutama dari sisi tasawufnya, gitu. Saya harus pastikan bahwa itu mendapatkan konfirmasi dari dia. Oh ya. Ini Nuruddin mana nih? Si Nuruddin. Imam mana Imam lu? Imam. Nggak tahu nih. Baru 8 orang nih. 8 ya? Iya. Dia gimana dia? Gimana? Kamu ikuti perdebatan Mas Gun sama teman-temannya itu nggak? Iya, ikut aku. Ya, tapi artinya mereka tulisan itu diolah berdasarkan konten filsafat kan? Iya, filsafat banget itu. Ya, maksudnya orang umum tidak mengerti detailnya ya. Jadi yang berdebat ini orang filsafat semua lah. Orang sains, ilmuwan dalam arti sains itu kayaknya nggak masuk kan. Nirwan Arsuka, Bambang Sugiharto. Siapa tuh yang dari Semarang itu siapa? Siapa? Sula Laksana gitu kan. Itu kan anak sastra UGM itu. Ya. Jadi maksudnya itu pijakannya udah udara semua ya, tidak ada yang realitas ya. Iya, punya klasternya sendiri-sendiri Pak Ubed. Iya. Jadi saya melihat ketika dia ngomong agama gitu kan, ya orang membacanya apa ya membahasakannya seperti yang dia ketahuin gitu loh. Maksud saya gini, si Nirwan Arsuka kan ngomentarin si Gunawan sama AS Laksana kan, Asula kan. Nah dia menyatakan gitu loh bahwa di era COVID ini agama itu benar-benar pasif dan kalah gitu kan, karena dia itu hanya menganjurkan kepada manusia itu untuk diam, tidak keluar rumah gitu kan, tidak berjalan, tidak berlari gitu kan, karena hadis Nabi kan ada yang mengatakan seperti itu memang kan, yang lebih baik yang diam di rumah gitu kan, istilahnya
Yang lari, yang jalan lebih baik daripada yang lari, yang berhenti lebih baik daripada yang berjalan, yang diam di rumah lebih baik daripada yang ini, yang berdiri lebih baik daripada yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, kan gitu kan, ada seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ke kajian-kajian keagamaan dalam arti literasi, apa namanya, bagaimana umat Islam zaman dulu itu menghadapi wabah dan taun gitu kan. Taun itu kan diterjemahkan oleh Profesor Dr. Oman itu sebagai pandemi, Bet. Nah, itu apa, buku-buku kitab klasiknya itu banyak, Bet. Ada sekitar 7 atau 10 gitu ya. Nah, salah satu yang mau tak terjemahkan kan sekarang udah selesai nih, tinggal proses penerbitan nih, proses pembuatan cover ini. Karangannya si Ibnu Hajar al Asqalani itu. Itu ada Zakaria Al-Ansori, ada siapa lagi itu. Banyak lah penulis-penulis zaman dulu yang menulis secara khusus tentang wabah taun. Pendekatannya macam-macam, tergantung si ulamanya ini. Ada yang pendekatannya lebih ke spiritual, ada yang pendekatannya lebih ke kesehatan, ada yang pendekatannya ke sosial gitu. Nah, maksud saya Nirwana Arsuka itu menurut saya belum membaca khazanah itu gitu loh, dan memang nggak terakses, memang dia juga dalam bahasa Arab dan juga belum diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris atau apalagi bahasa Indonesia. Ya artinya kan semua berbicara, kalau bahasa Al-Qur'annya itu kan zuhruful qaul kan. Semua berbicara menurut ya bagaimana dia akwalihim, sesuai akwalihim aja. Akwalihim. Mas Gun itu walaupun dia tidak pernah salah untuk urusan nahwu, tapi dia sama agama kan tidak masuk ke level keyakinan ya. Jadi cuma satu yang saya salut dari Mas Gun itu, dia itu sangat teliti, huruf jar aja dia urusin gitu. Iya. Dia benar-benar teliti untuk urusan itu. Benar. Ya termasuk tahun gini. Sampai ada yang ini kan, yang nulis di WA saya itu cewek dari UI itu. Apa itu? Ya, pada masa pandemi ini saya lah yang berjuang mati-matian. Tapi nanti ketika selesai, agamawan lah yang paling di depan mengklaim bahwa ini kebaikan Allah kan. Nah, artinya memang di kita ini kan pemahaman mendikotomikan agama dan ilmu itu kan masih tinggi. Sebetulnya ini kan kegagalan kalau kita mau akui dakwah agama. Iya benar itu. Salah Dewi dipisahkan. Seolah-olah ketika belajar agama itu ilmu nggak penting. Ketika belajar ilmu agama itu nggak penting kan. Padahal kan dua-duanya nggak bisa. Saya itu sering ngomong di berbagai forum gitu. Satu huruf di dalam Al-Quran pun tidak bisa dibumikan tanpa ilmu itu. Benar. Satu huruf aja, gitu. Apalagi seluruh Al-Quran kan. Iya. Nah, kan tidak boleh. Misalnya gini ya, azan itu kan kalau kita pakai Michael Jackson aja pasti chaos kan. Jadi dia butuh ilmu gitu loh, supaya azannya itu enak gitu. Itu loh. Itu sesepele azan gitu. Apalagi yang lain-lain kan zakat macam-macam itu kan. Ya tapi itulah itu memang tapi bagus gitu loh. Menurut saya Allah tidak pernah ngasih kesempatan manusia sampai kepada final determinasi itu bagus gitu. Supaya ada perdebatan terus kan. Siapa sih masuk surga, siapa sih masuk neraka. Gitu. Benar. Ya tadi kembali ke itu rame itu di dunia, di grup filsafat yang aku ikutin rame itu. Saya kan akrab sama Mas Gun. Ya. Jadi ketika saya kecil di DB itu udah dikasih buku sama dia kan. Terus saya pernah ketemu beberapa kali gitu di Canur dulu itu. Cuman dia itu kan tidak bagus loh ketika jadi narasumber yang ngomong kan. Kurang menarik. Walaupun tulisannya itu kayak serapi hadis itu kan. Kurang menarik karena otaknya udah nyampe ke 100 langkah, mulutnya baru di angka 50 gitu. Jadi aduh. Ini Din, halo Din, Din, halo.
Ini Nurudin ada tapi kok nggak bisa di ini. Halo Dokter Ismail, gimana? Mana yang lain kok pada ngumpul ya? Baru 10. Ini sudah 10 nih. Ya. Hah? Sudah 10. 10 dari berapa orang? Dari 180. Jamaahnya dari Nanti kalau dibangunin bangun ya. Ya. Din, silakan Din. Lanjut Om Ubed, lanjut. Ah, ini udah ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari ini. Hostnya antum aja udah. Eh? Hostnya antum aja udah. Aneh masih ini nih, masih ada orang, masih ada tamu. Oh. Sok lanjut aja dulu nggak apa-apa. Oke. Ini gimana? Mau dimulai atau kita tunggu sampai 8 berapa? 8.30? Ya, tunggu aja 8.30 dah. Ya, 15 Ya. lagi. Ini Lukman udah, Imam belum. Iya. Terus Iksan gimana, Pak Dokter Ismail? Dokter Iksan gimana? Tadi ada dia. Yang halaman ke-8 Bib. Mana Nurul? Hah? Kagak. Halo? Naik tapi landai banget. Jadi pinggir jalan bagus, ya. Landai banget ini. Bisa dikatakan itu mah. Bet, jadi apa sibukan kamu sekarang? Apanya? Enggak? Kenapa? Aktivitas kesibukan ente apa nih 2 bulan terakhir nih? Saya sehari-hari. 2 tahun ini banyak di corporate university loh. Oh. Corporate University ya, kayak Ya, apa? corporate university. Apa Sampurna gitu. Oh, ada banyak. Salah satu bukunya ini nih, yang baru saya terima ya. Apa itu? Corporate University Indonesian Best Practices. Karangan siapa itu? Ini jamaah. Waalaikumsalam. Nah, itu studi banding sama apa ini? Corporate University ini PLN juga, what you should know about it. Sama training sama seminar. Yang itu masih itu, yang apa? LO apa? Ailo udah sekarang saya. Saya 2 tahun di Ailo. Lah ya makanya itu. Ya. Ya, satu David. 2 tahun di Ailo, sekarang ini gini loh, saya sedang gencar-gencarnya mempromosikan konsep baru mengenai soft skill. Kesadaran hati itu ya, apa? Ya, yang selalu saya pastikan kepada audien itu ini belum ada di internet. Udah itu aja itu. Ada. Tidak ada. Kalau versi Indonesianya belum ada, inilah yang saya kejar-kejar, makanya kampus menerima, corporate university menerima. Satu-satunya kampus yang tidak menerima di seluruh Indonesia adalah baru YIN. Tapi semuanya insya Allah saya yakin menerima nanti. Ya, kali ini tidak ada di internet. Karena saya pernah loh, ini kan awalnya di tahun kemarin mungkin Agus ngomong ya, Ubed Januari sudah mengeluarkan konsep baru gitu kan. Mungkin ngomong gitu ya. Ya, dia ngomong ke Itu saya di pesawat itu mangkal saya itu. Kacau gitu, bahasa Jawa Timur kan. Saya ngajar soft skill di Batam, di Bank Indonesia Batam. Ternyata pesertanya itu tahu itu dari konsep yang saya ambil di internet yang berbahasa Inggris kan. Matahari kan ini. Dan saya melihat kecenderungan ini akan semakin kuat. Semua ilmu itu ada di internet. Ya, betul. Orang ngomong apapun ada di internet. Persoalannya kan jualan saya pengetahuan kan. Ya, betul. Dari situlah saya bersumpah, saya akan temukan satu konsep yang tidak ada di internet. Udah itu aja. Yang sekarang lagi saya giat-giatkan, saya di UNIS, di kampus-kampus. Ini barang ini tidak ada di internet. So you must tidak hanya mendengar, tapi harus menyimak ini saya bilang. Itu bagus itu.
Ya sebagai gimmick oke lah, tapi sebagai ilmu. Oh iya, dan sebelum COVID pertama kali saya manggung di Rasuna Said, Kuningan, para profesional. Sama iklannya, barang ini tidak ada di internet, duduk dengerin ya Bang. Mau nyari soft skill, mau ada kecerdasan hati di Kanada, itu satu-satunya lembaga di dunia. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan, dia hanya sampai di jantung yang diotak-atik secara saintifik. But this is Indonesia punya. Gak ada di internet. Itu baru bukan, Bet. Itu baru intelektual sejati. Bukan sejati. Pokoknya mangkal bener loh dengan era disrupsi. Ana baru masuk. Nggak tahu dari awalnya, cuman begini. Ini nggak ada awalan, nggak ada akhiran nih. Ini tentang apa? Tentang Scopus ya? Apa sih? Bukan, ini masalah kecerdasan hati. Begitu dokter obat muncul, Scopus nggak berani muncul ini ya, dokter Ihsan. Saya mangkal bener loh. Hampir dajuk gitu. Ngulang semuanya ada di internet. Ente bicara apa sekarang yang nggak ada di internet? Ya memang ada komunikasi semuanya di internet. Nah, kalau orang yang jualannya itu pengetahuan, kan memalukan. Misalnya Imam, itu konsep psikologi apa yang nggak ada di internet? Semua dosen, pakar-pakar hari ini adalah semua orang bisa mengakses ilmu pengetahuan dari sumber terbaik di dunia kan. Profesor semuanya itu ada di internet. Asal modalnya bahasa Inggris, bahasa Arab baru kuota kan. Nah, saya sebagai orang yang jualan itu kan tertantang loh. Apalagi kan saya sudah mendeklarasikan diri yang saya bilang ke kamu itu kan. Saya pengen jadi satu-satunya santri di Indonesia yang murni santri yang ngajar orang profesional kan. Kan konsekuensinya gitu. Kacau gitu. Itu sudah ada. Nih tak kirim nih ya. Tak kirim ya. Maksudnya saya nggak meruntuhkan semangat kamu ya. Cuma maksud saya secara keilmuan risetnya mungkin perlu di ini lagi. Ini buku yang mau saya coba tentang apa itu? Herd Intelligence. Nih, lihat di grup tuh. Oh, kalau yang Herd Intelligence yang versi dosen-dosen yang biasa itu saya udah baca itu loh. Nah, iya kita ngomongin istilah atau ngomongin penjelasan kamu. Kalau ngomongin penjelasan kamu ya memang beda pasti. Ya. Tuh di grup tuh. Oh iya. Apa poinnya apa nih, Pak Ustadz Lukman? Poinnya ini. Poinnya kan gini, Ustadz Ubed kan menyatakan bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak ada di internet. Maksudnya sebagai gimmick pembahasan atau sebagai gimmick marketing atau apa itu it's okay gitu kan. Tapi sebagai sebuah keilmuan gitu kan, istilah itu sudah ada, bukan hanya istilahnya ada di Google, enggak, tapi orang meneliti tentang herd intelligence, tentang matematika. Oh iya, pastilah. Itu di dosen Malang, Profesor siapa tuh? Rektor Subagio ya, Imam siapa? Lupa saya namanya. Itu bahas juga tentang herd intelligence. Kecerdasan hati gitu kan. Ya, kecerdasan hati. Cuman yang mungkin yang berbeda ini kan penjelasan atau substansi idemu kan. Gitu. Ya. Itu pastilah itu. Ya. Nah, maksud saya kalau mau mencari istilah, kalau memang benar-benar baru, buat istilah yang benar-benar baru juga, Bet. Nah, ini udah terlanjur loh. Ini udah terlanjur, udah nggak bisa istilah orang bercintanya itu no return. Soalnya udah dikenal di berbagai tempat sih loh, di perusahaan terutama di corporate university ya. Gitu. Dan ini hasil 3 bulan saya. 3 bulan saya berhenti manggung. Ya, masa ilmu saya ngomong di internet ada, kurang ajar saya tadi. Nggak mau saya. Ya udah, siap. Lanjut dulu Ustadz Imam, saya tak geser sebentar aja nih, jangan. Ya, kalau menurut Ana sih agak sulit ya kalau kita sekarang ini memakai konsep mindset bagaimana kita tidak berkompetisi ya,
Berkolaborasi, Mas. dari kompetisi dengan internet atau apa itu berat gitu ya. Berat di kitanya gitu loh. Jadi menurut saya sudah mengalir saja, justru kita pakai ayat wa fi anfusikum afala tubsirun itu. Udah itu aja, apa yang kita punya, apa yang pengalaman kita, apa pengetahuan kita, itu yang kita kristalisasi menjadi kekayaan kita untuk di-share ke publik gitu kan. Yang penting menurut saya tidak hanya kontennya, tapi bagaimana delivery-nya dan bagaimana apa yang kita delivery itu menjawab kebutuhan publik. Gitu. Nah, ini memang tidak mudah karena ada ego ya, ego kita sebagai deliver, ya kan. Kemudian ada beban juga di bagaimana ini diterima oleh publik. Publik akan mengecap kita ina itu. Ya kan? Tapi ya apapun itu kembali ke ilmu gontor aja, holas ikmal pakot gitu kan. Jalani saja dan Obed sedang berproses, gitu kan. Point of no return, ya itu sudah. Jadi mau diterima nggak diterima, ya kita lihat fakta sejarahnya nanti, gitu kan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, berarti perlu dievaluasi kan begitu. Yeah. Tapi kan tidak ada yang salah, nggak ada yang sia-sia. Nah itu ilmu Yuhanu tuh, kan? Yang salah adalah yang tidak ngapa-ngapain. Kan? Saudi kalau istirahat. Jadi Obed dengan kecerdasan hatinya, ya sudah jalan aja terus, gitu kan? Pasti laku, pasti laku. Tinggal kan lakunya seberapa, kan begitu. Lakunya mi'aten, miliun kan itu yang dievaluasi, kan begitu. Itu aja. Yang penting kan teman-teman berkarya, kemudian sudah berkarya baru pikirkan marketingnya, ya kan, dampaknya, brandingnya, itu sih yang sebenarnya kita harusnya sudah di level itu. Kita harus sudah di level yang produk sudah kita luncurkan, sudah tersebar, nah tinggal kita alirkan, tinggal kita bagi-bagi gitu kan, menjadi lebih lagi gitu. Ya kan, sebenarnya level kita sudah harus di situ gitu. Nah, apalagi kemudian kita ngangkat adik-adik kita, kan, mana karya kamu, ya kan, udah sampai mana, ayo kita angkat sama-sama, kan. Sebenarnya itu yang Anda harapkan dari IKDP ini gitu lah. Kalau Bung Ismail dengan doktornya ya berkarir di akademik ya monggo gitu kan. Kalau konsekuensi akademik kan berarti kan harus taat akademik kan. Itu yang kadang Ana sendiri passion Ana nggak di situ dan malas banget gitu kan. Bikin buku aja suruh bikin footnote aja malas banget ya. Bikin skripsi susah banget Ana dulu kan gitu loh. Karena kita tidak terbiasa kan begitu. Tapi kan tuntutan akademiknya seperti itu gitu. Jadi lebih baik kita kayak Cak Nun aja gitu kan, udah lepas aja gitu kan. Lepas aja, berkarya saja gitu kan. Ya sudah, lillahi ta'ala aja udah gitu aja. Kira-kira gitulah. Kalau gitu. Cak Nun itu kenapa dia bisa beristihad? Karena dia sudah punya apa yang disebut dengan SOP beristihad. SOP istihad itu dia beli ketika dia ke Amerika. Jadi dia memang nggak sekolah secara formal, tapi dia ikut sekolah informal, training di Amerika, di Jerman, di Eropa. Itu Cak Nun. Maka ketika dia pulang ke Indonesia, dia sudah sah beristihad secara internasional. Oke, ini halo kedengaran kan? Bro. Kecil bos. Kecil ya? Ya. Kecil. Halo. Didekatkan. Saya ulangi. Kalau yang saya pelajari dari Cak Nun, Mustafa Bisri, kemudian siapa yang tokoh-tokoh yang
yang kelihatan sebenarnya dia tidak sekolah secara formal, gitu. Tapi dia SOP untuk beristihad, berpikir ilmiah standar internasional dia punya. Apakah lewat sekolah informal di luar negeri, lewat training, lewat riset. Contoh Pak Hari Ali itu hanya MA, Hadi Mulyo itu hanya MSc, sebenarnya dia aja. Tapi dia lama di Filipina, dia lama di Amerika, dia riset dengan Hamam Ja'far, Habib Irzin. Hamam Ja'far itu sekolahnya apa? Tapi dia banyak memandu orang scholar-scholar yang datang dari luar negeri ketika berkunjung ke Jogja, dia yang memandu, Pak. Jadi transformasi metodologi itu dia dapatkan. Itu poinnya. Ya kan? Oke, halo. Ya. Halo. Suara saya bisa didengar nih? Kedengaran. Mam? Nah, Ya, Mas Mo. jadi kembali sedikit sama dengan Imam Al-Ghazali, saudaraku. Imam Al-Ghazali itu kan menyebut ada 6 tingkatan berpikir ya. Ada 6 tingkatan berpikir. Nah, ketika dia kejar-kejar itu, ketika dia sampai di tingkatan kelima, dia nggak menemukan kebahagiaan. Ya kan? Filosof dia kan. Maka muncullah tahafut falasafah. Nah, akhirnya dia hijrah ke Dzauk. Ketika dia masuk ke Dzauk itulah berdasarkan rasa. Dia beristirahat dengan rasa, jadi baru dia sadar ternyata ada yang kurang dalam tingkatan berpikir itu. Kira-kira gitu, saudaraku. Nah, menurut saya, jangan didikotomikan gitu. Antara metodologi Barat dengan metodologi apa yang disebutkan oleh Dr. Ubed ini tadi. Pertanyaannya gini, coba bayangkan ketika konsep Dr. Ubed ini dibawa ke internet gitu. Maka dia akan digebukin oleh ribuan dokter dari seluruh dunia. Tapi kalau dia lolos, dia luar biasa. Dia kan dapat Nobel gitu kan. Sama seperti siapa itu namanya Yunus itu Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank. Awalnya kan dia mazhab Amerika, dia PhD dari Amerika. Tapi ketika dia pulang ke Bangladesh, dia berdiri di kampus seperti Depok lah itu, seperti UN yang gagah. Dia ketika dia pas lagi ngajar, dia intip dari jendela, kok ada kerangka hidup gitu. Ini ada orang miskin. Lalu dia suruh mahasiswanya coba ikutin orang itu, kenapa sampai bisa begitu nasibnya, padahal dia pekerja keras gitu. Ternyata dia korban rentenir gitu. Maka dia cek ke lembaga-lembaga keuangan, ada nggak yang bisa nolong dia ini? Nggak ada yang bisa nolong, Pak. Akhirnya dia buat sendiri namanya Grameen Bank, bank untuk orang miskin, gelandangan gitu. Itu menurut saya. Oke lah. Saya kira di era disrupsi ini semakin banyak kebenaran. Semakin banyak kebenaran, dan kerennya seperti ditulis di dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Kan gitu. Bro Dokter, Bro Imam, dan yang lain-lain kan. Wana blua akhbarokum itu saya sering menerjemahkan supaya dunia ini akan membuktikan siapa diri lo yang sebenarnya. Kan begitu? Ya, diri lo yang sebenarnya. Ya, selesai. Maksudnya saya suka di kehidupan yang disruptif ini karena semua menjadi kebenaran gitu. Tinggal pembuktiannya di lapangan seperti apa. Oke. Ini kita mau ngobrol ngalor ngidul atau kembali ke tema ya? Pesertanya ini berapa orang ini? Pesertanya 10 nih, tapi semuanya masuk surga nih. Biarpun sekolah, tapi kayaknya semuanya dijamin masuk surga ini. Begitu. Atau terserah, mau kembali ke tema silahkan, di screenshotnya dibuka, karena saya harus punya referensi kan. Screenshot yang mana nih? Ini yang hijau itu. Oke. Ya. Silakan. Oke ya. Belum bisa itu, coba kalau bisa baru saya masuk. Oke. Udah bisa, oke. Ya, bisa ya. Udah. Ya. Kok saya belum bisa, Dik? Mah, bisa kamu? Ada nih, udah muncul. Ada, Ustaz. Ada. Oke, Dik. Silakan kita saya belum muncul nih, Mas. Masih ketutup, Mr. Ubed, coba. Itu sudah bisa. Justru yang Mr. Ubed yang pakai screenshot. Maksud saya biar saya pakai screenshot. Udah.
Di share screen itu klik setting. Ya, bisa. Ada di icon share, kemudian ada setting. Nah itu nanti ditekan allow partisipan. Mana? Mana gimana caranya? Ada di button share itu. Mam ini aja mam, yang ini mam, gimana caranya? Nggak bisa, gue pakai HP soalnya nih. Partisipan. Share screen. Ya, klik partisipan, klik kanan, kemudian dibikin jadi host aja atau co-host. The partisipan, klik kanan. Klik kanan ke orangnya, jadikan host atau co-host. Oh nggak jelas ini. Ya, gimana? Ke partisipan, Pak Ubed, partisipan, kemudian ada nama saya Arif Tedasa Zuardi. Oke, sebentar. Partisipan. Ada Arif, ya. Terus? Klik kanan atau More. bahkan itu nanti jadikan make host gitu. Oke. Udah nih. Rip. Udah? Udah. Lagi bisa bantu dulu bentar. Arif Surabaya ya? Iya, Ustaz. Arif Surabaya. Iya, bagus itu. Yang mau share screen dulu, bisa nggak? Apa? Itu udah saya masukin coba. Ya, bisa ya, share screen, coba share screen. Udah masuk. Ya. Oke, ya, sudah mulai masuk. Oke, siap. Oke, ya, masuk ya. Ya silakan dibuka dulu, Dr. Ubed. Apa langsung? Langsung aja deh. Langsung aja deh. Bisa slideshow-nya piano, Pak. Ditekan F5 supaya gambarnya gede. Oh gitu ya. Di play. F5. Ya, udah. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan DP yang yang luar biasa, yang super bahagia, kita buka diskusi kita malam ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kita perlu kolaborasi? Kenapa kita perlu kolaborasi? Karena yang pertama, karena itu kan memang ayat Al-Quran yang menyuruh kita dan juga Nabi yang mengajarkan kita, supaya kita dalam berbuat kebaikan itu harus saling menolong. Itu satu. Yang kedua, karena faktanya hari ini, sekte-sekte, kelompok, organisasi di seluruh dunia saling berkompetisi. Ya, saling berkompetisi. Tidak ada yang tahu persis siapa sih sebenarnya yang main di balik COVID-19 ini. Semuanya saling menuduh. Ada yang menyebut globalis, ada yang menyebut kelompok ini dan macam-macam. Ya. Jadi, padahal Ali bin Abi Thalib itu sudah sering mengatakan bahwa organisasi yang tidak baik, kalau dia menerapkan manajemen kepemimpinan, kalau dia ditata kelola dengan baik, bisa lebih efektif dibanding orang-orang yang baik tapi tidak terorganisasi. Apalagi kita ini bukan orang-orang kuat. Kita ini lagi lemah. Kita ini bagaikan buih hari ini. Gak usah berpikir global dulu lah. Kita berpikir Indonesia lah hari ini gitu. Kita ini jadi penonton. Mas Imam sering mengatakan kadang kita merasa tidak berdaya juga gitu. Cuman karena kita motivator ya, mau nggak mau kita harus tetap memotivasi diri kita. Nah itulah konteksnya ya. Karena itu memang tidak ada cara lain. Ya kita harus hijrah untuk membangun komunitas orang-orang baik. Kalau DP itu kita anggap sebagai orang-orang baik, ya mari kita konsolidasi, kita buat barisan gitu.
Kita buat barisan supaya kita bisa menyumbangkan sesuatu yang besar bagi peradaban dunia ini gitu. Ya kan? Tadi saya contohkan syarat untuk berperan optimal di level global itu susah banget. Saya kasih contoh, saya punya ide yang hebat misalkan, itu saya tulis itu harus mengikuti standar yang ketat. Udah selesai standar yang ketat, harus saya terjemahkan lagi kepada bahasa Inggris yang standar gitu. Habis itu saya bayar 18 juta untuk terbit di Scopus. Baru itu dibaca di tingkat global. Nah, Mr. Ubed, kalau mau konsepnya itu mau diterima di tingkat, untung aja Mr. Ubed nggak mau dia terbit di tingkat global gitu. Sehingga tidak harus perlu keluar ratusan juta kan, untuk mempromosikan ide itu. Tapi kalau ide Mr. Ubed itu, the head intelligence itu tadi sudah dipahami oleh dunia, bisa jadi dia dapat Nobel, itulah dampaknya. Insya Allah. Nobel gitu. Nah, sekarang ilmu yang dimiliki oleh Dr. Ubed ini kan sebenarnya kita dukung semuanya, karena pasti sumbernya dari Al-Quran, hadis itu kan, dan sains modern gitu. Nah, daripada keluar dia duit ratusan juta untuk mempopulerkan idenya itu, kenapa nggak kita saja yang 183 orang ini gitu menjadi buzzernya Dr. Ubed? Itu konteksnya, konteks kolaborasi itu seperti itu. Jadi tiap bulan bisa kita cetak orang baru, orang hebat gitu, dengan kekuatan 183 orang yang ada di grup alumni Darussalam Pos ini gitu. Hari ini Dr. Ubed yang kita promosikan, besok bulan depan Dr. Ihsan, Dr. Imam, dan lain-lain. Sebagai psikolog kebangsaan pengganti Kunchoro-Ningrat gitu kan. Jangan ring 1 Mario Teguh, jangan, berarti followers Mario Teguh dia gitu kan. The next Mario Teguh itu Mr. Imam Ratrioso. Ya kan? Itu tiap hari testimoni 183 orang dengan sangat militan gitu, di sosmednya dan lain-lain. Kenapa kita kemudian kalau kita tahu ada kekuatan itu dan tidak kita gunakan, kenapa kita menghadapi dunia ini dengan tidak percaya diri? Nah, itu poinnya ya. Itu poinnya. Jadi karena ada misi yang kita emban. Yang kedua, sebenarnya kata Al-Quran, ini saintis ini Dr. Ubed ini. Kalau bisa masuk Scopus Q1 ini. Nah, ada 3 kelompok, kata Al-Quran ada 3 kelompok di dunia ini kalau kita bagi. Kata Al-Quran yang pertama, kelompok yang zolimun li nafsi. Nah, kalau kita dengar para kiai-kiai host itu berbicara, sabarlah, banyak sabar, banyak ikhlas, banyak zikir kepada Allah, karena dunia hari ini sedang dikuasai oleh zolimun li nafsi, gitu katanya. Ya kan? Dikuasai oleh ateis, dikuasai oleh orang-orang yang tidak menyukai kebenaran gitu kan. Dan mereka sangat agresif, revolusioner, dan rapi organisasinya menyebarkan ketidakbenaran itu. Maka kita lihat banyak paham-paham yang sangat sesat, tapi karena dikemas dengan sangat baik, sampai susah anak-anak kita untuk membedakannya. Komik, game, banyak banget diwarnai di sana-sini. Tontonan, justru itu tampil di saat-saat kita harus sholat misalkan gitu. Itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada muqtasidun. Muqtasidun itu kadang dia dipadukan antara yang baik dengan yang buruk. Kadang dia baik, kadang buruk, tergantung ketahanan kantongnya, tergantung ketahanan hatinya, kecerdasan hatinya, kata Dr. Ubed tadi. Tergantung kemampuan dia membedakan mana opini, mana informasi, mana fakta. Ya kan, makanya tadi harus ada standar berpikirnya. Udah benar nggak berpikirnya ini, kata Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga adalah orang yang super bahagia. Orang yang super bahagia itu udah mau bicara Dr. Ubed tadi ini yang cerdas hatinya. Kemarin habis diskusi kita dengan para guru besar dari Kahmi, ada salah seorang profesor yang mengaudit Dr. Ubed. Standar kesehatan yang hari ini berlaku di dunia ini, dia protes. Karena standar itu bisa dipesan, Mr. Ubed. Nah, maka dia mengatakan sebenarnya gampang saja, kata dia. Kalau menurut Quran versi beliau, standar orang sehat itu hanya dilihat dari
belajar dia dari Luqmanul Hakim hanya dilihat dari hatinya, jantungnya. Iya. Jantungnya atau mulutnya, kata-katanya. Kalau jantungnya itu baik, maka baik semuanya. Dan karena susah mendapatkan jantung, maka hati tadi, maka dilihat mulutnya, lidahnya, kata-katanya. Kalau kata-katanya baik, gampang memaafkan, mudah minta maaf, gitu kan. Dia orang sehat, gitu. Jadi nggak menggunakan harus standar kolesterolnya harus seperti ini, gitu kan. Harus standar tergantung, kalau obat laku ya dibuat standar-standar itu, kolesterol dibuat berapa gitu kan. Nah, itu contohnya. Nah, karena itu kata dia kan, yang menarik dari kesimpulan beliau itu adalah orang yang sehat itu harus diinduksi oleh Quran. Ini yang menarik. Jadi ingat saya apa yang mengatakan taraktu fikum amro ini ma intamasaktum bima la tadilu abad. Cuman persoalannya karena konstituen kita hari ini sudah terdekonstruksi state of mind-nya dengan logika-logika barat, kita harus bahasakan dengan bahasa modern, bahasa idiom-idiom millennials. Itu alasannya. Jadi kita harus kolaborasi. Orang-orang super bahagia ini harus kompak dan harus membangun barisan untuk mempromosikan daripada daripada kebenaran itu ya. Ya. Kita lanjutkan. Sayangnya kata teori, saya masuk sedikit ini. Sayangnya kata teori yang saya pelajari memang tidak mudah, Pak. Untuk kolaborasi saya kutip ada yang pertama teori itu mengatakan tidak mudah. Untuk bisa kolaborasi, orang harus melewati tahapan yang pertama namanya forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Di adjourning inilah baru kolaborasi bisa terjadi. Dia harus latihan-latihan dulu kelompok-kelompok seperti yang dibuat Dr. Imam. Imam buat kelompok ini kumpul, lalu konflik lagi, storming lagi, lalu pura-pura menyesuaikan diri lagi, lalu mulai saling memahami, saling kenal, baru kemudian dibantu adjourning. Kalau udah level adjourning dia udah bisa. Dr. Ubed berkawan dengan siapapun di DP udah bisa. Dengan siapapun bahkan di luar DP bisa. Kenapa? Karena udah jam terbangnya di proses organisasi seperti ini sudah ada. Sudah lulus. Gitu. Saya nggak tahu. Kalau ini kita pakai melihat anak DP berapa orang yang smart, yang kecerdasan berorganisasinya baik gitu, sehingga ada di level ini. Nah ini harus di mapping Mr. Imam ini, jangan kita teori-teori kolaborasi ini nggak pernah dilewati, nggak bisa. Suruh ketemu orang kaya langsung sujud syukur dia, Pak, ini nggak bisa, harus dicek dulu ini dengan kacamatanya Dr. Ubed tadi, ini kaya karena muktasidun atau sabikun bil khair atau zolimun li nafsi, kan itu kira-kira. Nah kata Stephen Covey yang sering saya kutip itu kolaborasi itu terjadi di level interdependence. Interdependence, kelihatan ya, interdependence ini ya. Jadi syaratnya ya harus independen dulu. Ini kita masih tergantung kepada atasan, tergantung berpikirnya masih tergantung kepada siapapun, masih jadi follower kita. Tapi di level independen kita udah mandiri. Mandiri intelektualnya, mandiri isi kantongnya, mandiri emosionalnya, mandiri spiritualnya dia bisa mengambil keputusan dia. Kata Stephen Covey, yang bisa kerjasama harus level independen ini. Nggak bisa dia, itu baru dia bisa interdependen. Nah, saya nggak tahu, kalau kita lihat kondisi Indonesia hari ini lebih banyak di level defenden ini. Atau kalau di sini di level storming dia. Gampang ada cerita siapa itu? Kalau nggak salah si Mardigo juga. Saya kutip sedikit Mardigo. Nah, dia bilang ketika ada orang naik kereta api, dia lihat ini seseorang yang makan itu bawa karung. Isi karung itu tikus. Habis itu selesai dia makan sebentar, dia tendang karung itu gitu. Dia tendang karung itu. Lalu ditanya, Bapak itu kok setiap 10 menit kok tendang karung itu? Kenapa katanya? Dia bilang biar dia nggak berpikir untuk merobek karung itu dengan giginya yang tajam ya, dengan taringnya yang tajam. Nah, kita pun jangan-jangan kita juga diperlakukan seperti ini. Dibuat tiap hari untuk tidak tenang supaya tidak bisa berpikir.
Jadi kita bagaikan buih, jumlah kita banyak tetapi secara kualitas kita kurang. Nah, ini ya. Ini yang teori yang pertama, ini teori yang kedua Stephen Covey, silahkan cari bukunya didalamin. Nah, baru masuk yang ketiga adalah saya coba cari dalam teori Islam, yang saya fikih Islam. Jadi seperti yang dia katakan profesor kesehatan itu tadi, syarat orang yang sehat itu dia harus sehat dulu hatinya. Pakar kesehatan Dr. Ubed ini tadi, pakar hati yang sehat harus mengendalikan akal dan nafsu. Jadi nggak boleh juga akal mengendalikan nafsu, nggak bisa. Kalau teori profesor dari UIN Syarif Hidayatullah, kalau ini 100%, maka hati itu harus di atas 50%, supaya tidak terjadi koalisi antara nafsu dengan akal. Nah, kalau akal dan nafsu koalisi di atas 50%, ya hatinya jadi lemah. Kata Socrates itu, orang yang iman itu tapi tidak punya kekuatan, orang beriman tapi tidak punya power, dia seperti orang lumpuh. Dia tahu kebenaran tapi nggak bisa mengubahnya. Sebaliknya orang yang pintar dan punya nafsu tapi hatinya lemah, dia seperti orang yang mabuk. Nggak jelas arahnya mau kemana. Jadi level pertama untuk bisa kerjasama, kolaborasi itu yang pertama pastikan hatinya dulu sehat dulu, diinduksi oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua ya harus cirinya tuh mudah memaafkan dan mudah minta maaf kalau dia salah. Gitu. Kalau Cak Nur itu mengatakan open minded. Ketika saya berbicara, saya yakin 50% omongan saya benar, 50% salah. Gitu. Jadi harus open minded. Ketika dibantah nanti oleh Dr. Imam, saya harus terima. Gitu. Nah itu kira-kira. Nah yang ketiga adalah harus ta'aruf. Memang kita harus saling kenal. Ta'aruf kalau tadi dikatakan tahap forming. Harus ta'aruf. Ta'aruf bukan hanya teori tapi praktek. Buat satu kegiatan, nanti kita lihat yang tukang kerja itu siapa, yang kecenderungannya seperti apa. Itu dari ta'aruf itu akan muncul nanti saling tafahum. Saya nggak tahu level kita ada di mana, baru setelah saling tafahum nanti akan ta'awun, saling tolong menolong. Kalau AMSI itu udah level udah tafahum dia. AMSI, Asosiasi Motivator Sendiri, udah tafahum dia, udah tafahum. Tapi belum ta'awun, 1-2 udah ta'awun. Kalau ketua sama sekjen udah ta'awun dia. Kalau kasbon udah gantian lah, itu udah level ta'awun itu. Kalau kasbon pakai syarat-syarat enggak ada, bukan ta'awun itu, belum tafahum berarti. Nah, kalau Mr. Imam belum berani pinjam sama Ubed ya berarti ya belum dianggap ta'awun ini, masih level ini ya. Nah itu. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah takaful, saling tanggung renteng. Itu yang terjadi di Madinah. Madinah itu udah tanggung renteng. Saya punya istri sekian, silakan ambil satu. Saya punya harta sekian, silakan ambil. Kenapa? Karena dia udah tahu ini tadi. Ini udah tahu dia. Perjalanan hidup ini, apapun yang dilakukan ini akan punya implikasi di alam kubur, di hari kiamat, di akhirat, surga neraka, dan bertemu dengan Allah. Dia udah tahu, di connecting dengan ini. Itu semua amanah gitu. Dia udah tahu itu. Gitu. Ya kan? Nah, sayangnya kita nggak punya ini, saudaraku. Lucunya, ya. Ini padahal itu baru level dasar ini. Kalau level intermediate harus ada syarat lagi. Level intermediate-nya tergantung pada kapasitas di staff ini apa. Kapasitasnya pada sidiknya, tingkat kepercayaannya, tingkat tabliknya, amanahnya, kemudian patonahnya tergantung. Nah, itulah yang diterapkan oleh Singapura. Singapura itu, kalau kita lihat Singapura itu, problemnya sama dengan Indonesia, tapi mereka punya sistem yang bisa membuat mereka bereaksi secara kompak dan cepat. Ya, karena mereka punya able people itu orang-orang SDM terdiri dari pemimpin dan ASN-nya, aparat sipil negaranya yang memang cinta Singapura. Nah, karena ada saling trust di antara mereka, maka proses terjadi. Oh, kita kena COVID, maka stop seluruh tamu-tamu dari luar negeri, stop seluruh pertemuan, mereka reaksi cepat, ya kan? Dan mereka punya orang-orang SDM yang berpikir selangkah di depan, bijaksana dan across, langsung riset mana best practice untuk menangani COVID seluruh dunia, langsung mereka lakukan itu. Nah, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, kalau kita kalau kita sudah kompak seluruh
Darussalam Pos dan kapabilitasnya ditingkatkan, kapasitasnya ditingkatkan, baru kita bisa adaptive organization yang cepat beradaptasi, cepat bereaksi, karena sudah ada tahapan-tahapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat di poin terakhir saya itu di bawah sistem dynamic organization, kalau di bawah kita lihat itu inilah organisasi yang disebut oleh Mardigu itu globalis yang menguasai dunia. Hanya beberapa perusahaan gitu. Dan kekuatan mereka bisa melebihi kekuatan negara. Dan tentu saja mereka nggak mau ngalah, karena mereka udah besar. Itu cirinya gitu. Nah, ini yang perlu diwarnai oleh Mr. Ubed supaya software karakternya daripada Samsung, Apple itu tadi masuk the hard intelligence yang dimiliki oleh teman-teman. Itu mungkin pengantar Mr. Imam, Mr. Ubed dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus gimana nih? Kembali ke video bagaimana? Ya, silakan. Ada. Oh ya, wah, luar biasa nih Pak Dokter. Super. Super. Sudah sah ya dokternya ya. Udah usah sekali. Kalau perlu nambah dokter, saya kasih lagi dokter di depan. Ya, kalau belum PSD sah juga. Pak Ubed ya belum sah. Itu urusan kan. Sebar ya. Gini, mungkin nanti kita akan menerima banyak pengayaan dari berbagai peserta ini. Ada berapa? 9 orang. Ya. Saya ingin sedikit menambahkan, mudah-mudahan ini bisa memperkaya diskusi kita. Jadi kolaborasi itu kan sabda alam yang harus kita taati untuk menciptakan kreasi baru yang lebih besar. Ya. Nah, sunatullah yang paling tidak bisa kita hindari adalah anak. Gitu. Supaya manusia itu melahirkan anak, dia harus berkolaborasi antara suami dan istri kan. Ya, betul. Istrinya laki-laki, istrinya perempuan, suaminya laki-laki. Dia harus datang dari sinergi, kekuatan yang berbeda, baru melahirkan apa yang disebut anak. Ya. Jadi kolaborasi adalah sinergi dua kekuatan yang berbeda untuk menciptakan kreasi lagi yang lebih besar. Dan ini kis alaihi wairohu. Semua kreasi besar di dunia ini pasti diciptakan dari kolaborasi dan sinergi. Ya. Nah, yang kedua, kolaborasi adalah syarat untuk menang. Saya sering ngomong gini, Pak Dr. Deha. Ya. Di dunia ini, hukum Allah untuk menjadi menang itu bukan yang benar atau yang bertakwa. Itu takwa dan iman dan baik itu nanti hukum Allah yang akan disediakan untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Persaingan di dunia ini hanya dimenangkan oleh orang yang kuat, meskipun dia tidak benar. Nah, syarat untuk kuat sebagai sebuah umat, sebagai community, sebagai masyarakat, sebagai negara, ya ada di kolaborasi tadi. Ya, sehebat apapun umat Islam, tetapi tidak sampai ke persatuannya itu sampai ke collaboration. Yang menguasai ekonomi kita bukan kita, padahal mereka semua itu kaya dari kita. Kan lucu. Ya. Betul. Rahmatan lil alaminnya itu mereka mendapatkan kekayaan besar seperti ngerokok atau pulsa untuk hari Lebaran, itu kan umat Islam yang memberikan yang beli pulsa untuk Lebaran. Ya. Tapi yang mendapatkan keuntungan kan bukan kita. Nah, kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi collaboration skill kita kan rendah rata-rata. Nah, umat Islam itu gara-gara si Sunni saja Nabi Muhammad ditinggalkan. Ini kan lucu nih. Ya. Nah, dan berbagai macam lah. Nah, bahkan ada satu ayat Pak Dr. Deha yang sering saya kutip bahwa Allah sebenarnya sudah ngasih isyarat ini untuk berkolaborasi, termasuk khususnya bagi orang-orang yang memperjuangkan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ayat ya nanti dicari sendiri dalam Al-Qur'an, lupa aja. Artinya apa? Iman dan takwa saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan dunia yang keras ini. Harus ada wa kunu ma'as-shodiqin. Kamu berkolaborasilah atau bersamalah di barisan orang-orang yang berintegritas kan. Wa kunu. Nah, ini kan syarat ini syarat yang paling kuat sebetulnya. Harus berkolaborasi di berbagai hal, terutama kalau alasan saya itu untuk menciptakan kreasi baru yang lebih besar.
dari mulai anak sampai perusahaan sampai produk-produk umat. Yang kedua, sebagai syarat mutlak untuk bersaing dalam menghadapi ini Ihsan masuk nih. Oh iya. Oke. Yang kedua, sebagai syarat kemenangan dalam persaingan apapun itu pasti berkolaborasi. Nah, selama saya nyantri di pesantren orang kafir selama 9 tahun, 1 di ILO 2 tahun, di Batam setahun, sama di Nestle mungkin 6 tahunan ya. Ada hal yang menarik buat saya. Rupanya mereka itu sangat bertakwa dari sisi sunnatullah. Ya. Sementara kita umat Islam ini sangat bertakwa dari sisi syariatullah dalam hal ketaatan-ketaatan kepada Allah. Apa ketakwaan mereka terhadap sunnatullah? Yaitu berkolaborasi itu. Luar biasa kolaborasinya. Ya. Sinergi kolaborasi itu luar biasa. Nah, kita memang punya persoalan di situ. Untuk berkolaborasi itu sulit sekali karena ada, hemat saya ya, ada cara memahami agama dan metode dakwah yang perlu dievaluasi pelan-pelan, meskipun tidak bisa langsung revolusioner gitu. Itu satu ya. Yang kedua gini Pak Deha, setelah saya menyimak presentasi Pak Doktor ini, saya ingin membuka penjelasan lain, mudah-mudahan ini bisa lebih memperkaya Pak Doktor, teman-teman semua juga. Kalau kita lihat realitas, sebetulnya tingkatan hubungan antar manusia itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 kasta. Dari mulai yang paling buruk sampai yang paling bagus. Kebetulan tadi sudah dibahas oleh Dr. Lia, ini hanya penjelasan tambahan saja. Yang paling buruk adalah ketika hubungan antar manusia itu saling melemahkan atau menghancurkan. Ya. Kalau bahasa hadisnya itu yuqatilu, tajadalu, yujadilu, pokoknya gitu-gitulah, saling menghancurkan, saling melemahkan. Itu kualitas hubungan manusia yang paling rendah. Mungkin binatang juga sama, gitu. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini yang menarik. Pakar riset, pakar psikologi di salah satu universitas, saya lupa nama universitasnya. Mungkin Imam nanti bisa menjelaskan. Profesor Bandura, Pak. Jadi Bandura itu kan sangat terkenal sekali, Profesor Bandura. Apa yang membuat orang jahat? Itu risetnya. Ditemukan satu istilah yang bisa menjelaskan akar dari semua motif dibalik perilaku manusia melakukan kejahatan. Apa itu? Dia sebut namanya dehumanization. Dehumanisasi. Ya. Orang melakukan kejahatan terhadap orang lain karena dia berpikir orang lain itu tidak penting, tidak sepenting dia gitu. Itu dehumanisasi. Kalau bahasa hadisnya itu ghamtun nas. Kan ada itu. Sombong itu apa? Batorul haqqi wa ghamtun nas. Dijelaskan dalam hadis itu kan, yaitu sombong terhadap Allah dan meremehkan manusia. Ya. Jadi hubungan yang paling rendah itu diwarnai sikap yang satu meremehkan yang lain. Oh, kamu tidak penting, kamu tidak hebat, kamu tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, ini hubungan yang paling rendah kastanya. Yang kedua adalah berkompetisi. Ini agak bagus. Berkompetisi ini 50% bagus, 50% jelek. Kapan bagus? Ketika hati dan pikirannya positif. Nah, ini masuk ke hati nih Pak Dokter ya. Orang berkompetisi itu akan bagus ketika hati dan pikirannya bagus. Disebutnya seek together. Kita berkompetisi untuk mencari kebaikan. Seek together. Kan arti dasarnya kompetisi itu kan seek together. Tetapi kalau berkompetisi itu ditangani oleh orang yang hati dan pikirannya buruk, maka dia beating each other. Ya. Mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang. Yang kalah dikasih piala, yang menang dihancurkan. Nah, jadi 50%, 50%. Ya mungkin di keluarga juga ada yang berkompetisi gitu. Suaminya gimana, istrinya gimana. Nah, itu kebahagiaannya 50%, sengsaranya 50%. Mungkin Senin bahagia, Selasa nggak bahagia, Pak Dokter ya. Kalau rumah tangga itu berkompetisi. Nah, yang ketiga adalah yang tadi disebutkan oleh dokter tadi, ta'awun. Hubungan yang saling yasuddu ba'duhum ba'du. Itu yang paling tinggi derajatnya. Ya. Saling menguatkan. Ta'awun kalau di Islam. Nah, kalau kolaborasi itu kan masuk di ta'awun sini, Pak Dokter ya, kalau dilihat penjelasan tadi. Di kolaborasi itu masuk kepada level hubungan yang paling tinggi yang diajarkan Rasulullah, yaitu yasuddu ba'duhum ba'du, atau bahasa Al-Qur'annya ta'awun. Nah, cuman di sini ada pemilahan secara motif. Kalau ada atau di bisnis,
orang bertahun atau berkolaborasi itu kan dasarnya simple, win-win solution, benar nggak? Misalnya saya bisnis sama Nurdin umroh, selama saya untung, Nurdin untung, win-win tahun kita. Ya. Nah ini kan teori yang bekerja dalam bisnis. Nah ada satu teori yang ditawarkan oleh Rasulullah mengenai ta'awun ini, dasarnya harus mawaddah warahmah. Nah ketika orang bertahun dasarnya mawaddah warahmah, maka tidak ada win-win solution. Yang ada tadi itu takaful, saling apa tadi Pak Dehan bahasanya tadi saling ini takaful, mawaddah warahmah. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya happy. Nah idealnya keluarga itu harus bisa dibawa kepada tingkat hubungan yang paling tinggi tadi, ta'awun yang basisnya adalah mawaddah warahmah, tidak sekedar win-win. Kalau di bisnis ya win-win gitu ya. Nah mungkin kan dalam prakteknya tidak terjadi ini secara definitif, pasti dinamis ya, terkadang lupa tapi kemudian berkompetisi kemudian. Nah itu satu. Selanjutnya saya ingin ngomong begini Pak Deha, semua orang kan tahu kolaborasi itu is must gitu ya untuk pribadi dan umat. Kemudian anjurannya juga jelas. Nah, tapi satu, toolnya apa ini toolnya? Supaya orang bisa berkolaborasi itu kan harus ada toolnya, ada tool set sama skill set kan. Di training mungkin saya sama Imam sering ngajarin skill of collaboration, gitu Bang ya. Tetapi tool untuk bisa sampai ke kolaborasi itu apa? Inilah yang saya sebut dengan heart intelligence, kecerdasan hati. Tool untuk bisa berkolaborasi. Bahasa orang Jawanya itu gini, sampai modar, sampai kiamat pun orang tidak bisa berkolaborasi kalau toolnya tidak dimiliki. Tool jiwa maksudnya ya. Nah, tool jiwanya itu harus kecerdasan hati. Soal skillnya itu teknik gitu. Nah, saya ingin bahas sedikit kecerdasan hati, nanti dilanjutkan di sesi-sesi lain. Apa itu kecerdasan hati yang sekarang lagi saya promosikan di sejumlah corporate university, termasuk di kampus 3 bulan ini. Kebetulan baru berapa lah corporate university yang terima, mungkin 10 atau kira-kira gitu. Nah, apa itu definisi definisi kecerdasan hati yang paling simpel dan bagaimana lalu apa kaitannya dengan kolaborasi? Kecerdasan hati hari ini didefinisikan sebagai kemampuan menciptakan hubungan yang harmonis antara pikiran dan hati, heart and head. Menciptakan hubungan yang harmonis antara heart and head dan sinergis. Ini suaranya, halo? Siapa ini yang kayaknya? Ya, halo? Bisa dengar? Dengar. Oke, mungkin saya ingin mengulangi apa itu kecerdasan hati. Halo? Pak Ihsan di unmute dulu Pak Ihsan sebelum Sudah. Oke. ya. Ihsan, Dr. Ihsan, saya mute dari saya nggak apa-apa ini? Sopan nggak ini secara tradisi pendidik kita? Oke, Mam ya. Nah, apa itu kecerdasan hati? Kecerdasan hati adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara head and heart. Head and heart dan kesediaan hati untuk menerima cahaya. Nah, di sini ada 3 kata kunci. Pertama adalah hubungan yang harmonis. Jadi digambarkan seperti suami istri. Ketika hubungan itu harmonis antara heart and head, pasti yang langsung secara otomatis keluar dari jiwa manusia adalah harmonis tadi. Secara psikologi nanti Imam bisa menjelaskan bahwa ketika orang itu batinnya ada keharmonisan, sudah pasti dia punya potensi yang sangat bagus untuk bisa harmonis dengan orang lain. Sebaliknya, ketika orang itu di dalamnya ada konflik, stres gitu, dia akan punya potensi yang besar sekali untuk mudah berkonflik dengan orang lain. Jadi, heart and head harmonis. Yang kedua adalah ketika heart and head sinergis, bekerja.
kita semua tahu, mungkin Pak Dr. DH, Pak Dr. Ihsan, di dunia pendidikan risetnya sudah nggak terhitung. Kapan otak manusia itu akan kreatif? Otak manusia akan kreatif ketika orang itu dalam kondisi happy. Betul ya, Ustaz DH ya? Ketika dalam kondisi alpha mind, ketika dia dalam kondisi tenang tapi terfokus, itu kreativitas kita akan bagus. Nah, bagaimana supaya kondisi alpha itu tercapai? Tentu ini harus ada hubungan yang sinergis antara otak dan hati. Nah, ketika otak tidak harmonis ketika hubungan hati dan otak itu tidak sinergis, orang tidak bisa kreatif, sepintar apapun dia. Bahkan Einstein sudah bisa memastikan bahwa tidak ada karya yang hebat dari seseorang, ya, yang hatinya gundah, meskipun otaknya cerdas, dia nggak keluar kreativitasnya, karena hatinya gundah. Jadi hatilah yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf itu, kalau Al-Ghazali kan bilang al-malik, Ibnu Qayyim bilang al-musaghil, dialah yang mengaktifkan seluruh organ jiwa itu. Nah, yang terakhir adalah hati seseorang cerdas apabila hati itu punya kesiapan untuk menerima cahaya. Tanpa cahaya, orang sepintar apapun, semulia apapun kedudukannya, pasti nabrak haluan. Sejarah sudah membuktikan itu. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu bukan orang bego. Bahkan kalau kita bisa pastikan bahwa Qabil itu secara agama mungkin sudah S4 kali Pak Dr. Dea, karena bapaknya kan Nabi. Demikian juga kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Itu secara agama kan top. Gitu. Kenapa dia melakukan tindakan yang out of control, mungkin melanggar kenormalan itu? Because of their heart, bukan of their mind, karena hatinya itu gelap. Nah, ada sebuah hadis, ini Om DH sama Pak yang lain-lain yang ahli hadis ini, saya mohon maaf, ada sebuah hadis yang rawinya sama sanadnya disembunyikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau saya mau baca itu saya GR, mungkin ini hanya untuk saya gitu. Ada sebuah hadis yang memastikan bahwa ketika seseorang itu gelap hatinya, tindakannya ngawur, meskipun dia orang pintar, meskipun dia ahli agama, meskipun dia hafal Quran, meskipun jenggotnya segini. Apa itu? Al-wadabu yuzilul aqla. Ketika orang tidak bisa mengendalikan amarah, akalnya hilang, titik. Mau dia kiai, mau dia profesor, mau dia pekerja bangunan, selesai sudah. Game over. Ya. Di Menteng itu ada orang yang membunuh temannya hanya gara-gara membalikin korek dengan muka yang tidak menyenangkan. Because what? Because marah dia. Ya. Saya yakin si istrinya siapa itu kan Hakim Agung yang di Medan, ya? Ya, Medan. Orang yang nggak bisa menjawab apa hukumnya membunuh pasti tahu dong. Dia sering majelis taklim kan, apalagi jilbab, kemudian gajinya bagus, kesejahteraannya bagus kan. Nah, kenapa dia bisa melakukan sedahsyat kejahatan yang sedahsyat itu? Simpel jawabannya, because of her heart, bukan of mind. Banyak sekali itu pasti. Nah, termasuk si Pak yang sekarang Mahkamah Agung yang lagi ditangkap ini, apa ini? Pak Nur Huda ya, Nur Hadi atau Nur Hadi yang sekarang lagi buron ini. Pak Nur Hadi itu ibarat orang hidup di dunia kalau pakai kacamata kapitalis itu tinggal masuk surganya. Karena seluruhnya sudah dia miliki, gaji besar, rumah hebat, rumah besar, kaya, terhormat, pintar, dan seterusnya. Why? Gitu. Kalau dari sisi kecerdasan hati, cuman hatinya. Al-wadabu yuzilul aqla. Yang kedua, lali nih saking semangatnya. Al-hasadu yuziluddin. Kedengkian itu menghilangkan agama. Siapapun dia, meskipun dia keponakannya Nabi. Begitu dia dikuasai oleh kedengkian hasad, maka seluruh bangunan agama yang ada di kepalanya hilang. Nah, yang ketiga, al-harsu yuzilul haya. Ketika orang dikuasai kerakusan, maka haya keimanannya hilang. Itu sudah selesai. Gitu. Dan ada terusannya al-ghibah yuzilul amal soleh dan seterusnya. Ini hadis ya. Jadi kembali kepada jawaban-jawaban terhadap penjelasan mengenai kolaborasi tadi, kita semua sudah tahu apa itu kolaborasi dan kenapa kita harus berkolaborasi. Skillnya juga sering kita lakukan, cuman toolnya hari ini belum ada. Toolnya harus masuk menggunakan kecerdasan hati, karena semua perilaku itu baik yang mendukung kolaborasi sama yang tidak berkolaborasi itu muncul dari hati manusia,
bukan dari otaknya. Nah pertanyaannya kan bagaimana supaya hati kita tetap cerdas. Kira-kira nanti itu di sesi lainnya. Mungkin sekarang saya kasih ke Imam dulu nih. Ya, makasih Pak Obed, Pak Ismail, paparannya luar biasa. Tahapan-tahapan tahun ya tadi ya, kemudian sinergi kolaborasi, kemudian tadi ya bagaimana hierarki masyarakat yang tadinya yang paling rendah bermusuhan, kemudian berkompetisi, kemudian saling tolong menolong. Di sini kan ada Pak Ismail nih, Pak Ismail ada Arafat ya. Hadir Arafat? Ya. Hadir. Saya cuma share aja, mungkin Pak Ismail sudah semua yang pertanyaannya kan semua yang disampaikan itu bagaimana menjadi fakta di dalam kehidupan kita, kan? Fakta pribadi dan fakta komunitas. Nah, terus terang saya berani mengatakan itu sudah terjadi dalam komunitas yang didesain. Nah, ini Ana share pengalaman Ana selama kurang lebih 2-3 tahun bergaul dengan Pak Mario. Pak Ismail mungkin merasakan, Pak Septian juga merasakan. Semua yang dikatakan Pak Ismail, Pak Obed tadi itu ada di komunitas itu. Di mana komunitas itu membangun budaya kerja, budaya organisasi, budaya di dalam komunitas. Misalnya, kan tadi kata Obed, saling tolong menolong, saling menguatkan, bahkan saling mendoakan. Tiap pagi kita menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi Obed, selamat pagi Aldi, selamat pagi Septian, ya kan? Hanya menyapa, semoga hari ini kita semua berbaik-baik saja. Semoga hari ini Tuhan memberkahi, semoga hari ini kita bersemangat, ya kan? Nah, lalu Obed bertanya lagi, toolsnya apa? Nah, memang harus ada sesuatu di dalam komunitas itu. Nah, menurut saya ini bisa kita duplikasi dalam komunitas-komunitas kecil kita. Akhirnya membangun masyarakat itu tidak bisa tidak akhirnya harus dengan komunitas-komunitas, karena komunitas yang kecil itulah yang memungkinkan kita untuk menggerakkannya gitu. Ya terus terang apa yang Ana rasakan di grup Pak Mario itu memang belum Ana duplikasikan di IKDP, bahkan di yang lain ya, karena memang ya niat ya mungkin ya. Tapi setelah Ana menyimak tadi apa yang disampaikan Obed itu terjadi Bet gitu. Nah sekarang kan kita berpikirnya mungkin terlalu besar kan begitu kan. Tadi Pak Ismail bilang global, pemain global ya kan, Indonesia gitu loh. Nah sepertinya kita mulai dari bola salju kecil ini gitu. Mulai yang apa bisa kita kolaborasikan. Nah itu memang itu mesti harus solid, dan kesolidan itu harus dibangun setiap hari. Nah ini memang butuh pemimpin yang tadi jiwanya tadi, hatinya kata Obed tadi sudah terang gitu ya. Sudah terang. Yang Obed bilang bandura apa segala macam ya memang begitu ya. Hati tadi kan, hati ya memang pangkalnya tuh di hati kan gitu. Tinggal kan pertanyaannya bagaimana nih kita membersihkan hati kita masing-masing kan begitu. Nah, mungkin lebih lengkapnya di Ghazali itu ya, ada lengkap lah itu. Ada kimia ada membersihkan, zikir, zauk ya tadi bahasa Pak Ismail kan. Nah, bagaimana kemudian pribadi-pribadi yang membaik tadi, kemudian dia membentuk pribadi-pribadi baik lainnya, yang itu menjadi komunitas. Nah, bahasa Obed kan wakunu ma'as-shodiqin. Nggak bisa kita sendirian memang. Nggak bisa Obed sendiri, Imam sendiri, Ismail sendiri. Nggak bisa. Wakunu ma'as-shodiqin. Al-hawariyun nahnu ansarullah. Nah, ini membangun komunitas Ansarullah inilah yang harus kita upayakan sehingga semua orang bangun dari tidurnya, karena kalau sendiri-sendiri tidur
kalau sendiri-sendiri sibuk dengan masalahnya sendiri, sibuk dengan kecemasannya, sibuk dengan stresnya, sibuk dengan nggak punya uangnya, masdu gitu loh. Tapi kalau kita solid, wa kunu ma'as shodiqin, nah itu kita saling tolong menolong gitu loh. Nah sebenarnya kan harapan anak kan sebenarnya di komunitas kita ini yang coba ini 183 yang hadir cuman hanya sampai 10 orang kan, gitu loh. Berarti kan kelompok kita ini belum memiliki daya tarik dari anggota kita sendiri, gitu loh. Adik-adik kita kemana ini, gitu kan? Nah, jadi ini yang jadi PR kita. Coba kita berdayakan yang 183 ini, kita bangun apa ya? Memang kan ini kan gapnya ada kita 40-an, ada 30-an. Nah ini memang pion-pionnya ini memang harus digerakkan. Nah sekali lagi itu memang butuh pengorbanan yang cukup besar. Well, apa? Itu buat orang kota. Terus? Itu buat orang kota. Oke, saya kira itu mungkin dari ini Pak Ihsan ya, Pak Ihsan belum ya Pak Ihsan. Sip. Pak Ihsan. Oke. Ini dari Ketua Darussalam Pos seumur hidup. Nah, namanya Imam Ratrioso, jadi munsih Darussalam Pos seumur hidup. Nah ini jadi gini Mam ya, berarti ada dua bahasan nih ya. Pertama adalah kolaborasi sebagai konsep, sama kolaborasi sebagai panduan bagaimana grup ini juga berkolaborasi, kan gitu nih bahasan kita malam ini nih, benar ya? Kolaborasi sebagai konsep kan sudah dijelaskan sama Pak Dr. D.H. Ismail, termasuk saya juga tadi menjelaskan dikit-dikit ya. Nah sekarang kita dengarkan lagi dari Pak Dr. Ihsan Daholfani gitu. Nah ini untuk yang muda-muda harus diketahui nih ya. Dr. Ihsan Daholfani ini kelihatannya kalau sehari-hari mungkin sangat berwibawa ya, sangat menunjukkan orang yang taat gitu ya. Tapi untuk anak-anak Darussalam Pos yang muda-muda harus diketahui nih, semua yang senior di Darussalam Pos ini kondiman sirir. Jadi kalau nggak sirir malah nggak diterima di Darussalam Pos nih. Cuma suaranya kok nggak bisa nih dokter, gimana nih? Nah, suaranya kok nggak bisa? Enggak, coba di mute sendiri, unmute Pak Ihsan bisa? Oke. Udah. Kita kasih kesempatan Pak Dr. Ihsan. Silakan. Ini temanya apa ini? Temanya sebetulnya temanya kolaborasi, tapi karena kita ini Darussalam Pos, kalau ayat aja ada nasih wal mansuh, ini bisa dinasih mansuh sama dokter nggak apa aja gitu loh. Mar'ah juga boleh gitu loh. Kalau itu ahlinya yang Oke. Saya ingin sama-sama teman-teman itu mengulas ayat aja sedikit, ayat Quran ya, bukan berarti saya bidangnya kepemimpinan dan manajemen pendidikan, bukan agama ya. Jadi padahal kita sama di manajemen pendidikan kita. Pak Daya di manajemen, saya di manajemen pendidikan. Saya baru dapat ilmu nih, tapi memang perlu diketahui semua oleh kawan-kawan semua. Hidup di dunia ini bagi kita di DP ya, Darussalam Pos ya. Ada 3 yang harus kita pilih dalam hidup kita ini. Dalam surat Al-Fatir itu dikatakan, pertama, apakah kita setelah hidup ini menjadi orang yang zalimun li nafsi? Yang kedua adalah muqtasidun, yang ketiga adalah sabiqun bil khair. Saya minta ini kita sama-sama di DP ini sabiqun bil khair. Jadi mari kita berlomba-lomba ya. Kemarin waktu pertama kali ketemu Pak DH di Jakarta di rumah Pak Imam, saya sarankan beliau untuk kuliah S3. Yuk lomba-lomba untuk menjadi dokter, siapa tahu jadi profesor. Pak Imam mau perlu dijadikan beasiswa Pak Imam. Kalau Pak DH sudah, Pak Ubay sudah. Saya tahu Imam ini yang nyuruh dia harus mar'ah Pak Dokter DH. Iya, tapi memang
dalam dunia sekarang ini sangat perlu Pak Imam. Ini pengalaman saya. Pak Nanang Superyogi mengundang saya ke Pakistan. Nah, itu yang dia mengatakan, Pak Ihsan, saya mengajak Pak Ihsan untuk bergabung menjadi pembicara keynote speaker di Pakistan. Apa syaratnya? Syaratnya harus S3 Pak Ihsan. Oh, nggak bisa S2. Dia minta carikan saya juga teman-teman dari Malaysia, kemudian dari Jakarta. Harus S3 Pak Ihsan. Apa? Itu SIM saja sebenarnya Pak Imam. Pak Imam itu sudah punya segalanya. Pak Imam ya. Pak Imam sudah punya segalanya. Tapi SIM-nya itu harus dimiliki. Pak Ubay itu sudah mulai itu. Sudah kandidat, sebentar lagi profesor kandidatnya. Nah, jadi Sabiqun bil Khair ini saya mengajak. Dulu jujur saya katakan saya tidak naik kelas. Tapi saya akan tunjukkan di luar saya harus lebih baik daripada kawan-kawan yang lain gitu. 2011 kumpul alumni Gontor hanya saya sendiri yang doktor. Tapi sekarang ini sudah banyak banget. Di angkatan berapa itu? Sampai hari ini saya lihat Pak Imam udah oke. Tapi saya belum Pak Imam. Saya ingin mengundang Imam ke kampus saya. Tapi kampus saya itu kan levelnya pasca. Wah, kalau pembicaranya masih belum dokter, nggak pas kata orang sih. Itu kan hanya sebatas pandangan. Tapi kan namanya ilmu berbeda-beda. Saya kira berilmu orang punya wawasan berbeda-beda. Maka dari itu dalam kesempatan ini kita ngajak teman-teman alumni DP jangan sampai kita menjadi orang yang muktasidun biasa-biasa saja, apalagi sampai menzolimi diri sendiri. Maka harapan saya kita sabiqun bil khair ya, sabiqun bil khair ya. Bagaimana kata Pak Ubay tadi, kecerdasan emosional, hati, spiritual, ada kecerdasan bagaimana menghadapi kesulitan menjadi kemudahan. Jadi 4 kecerdasan itu kita coba kolaborasikan supaya membangun DP ini menjadi lebih baik. Itu saja, karena saya baru pulang dari rumah sakit ini. Oke. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf Pak Imam. Ini kalau bisa selalu bersama kita ya, selalu bersama kita, nggak usah dimatikan. Terus bergabung dengan kita ini, kalau bisa. Insya Allah. Oh iya, saya lupa. Pak Ihsan masukannya. Halo, host. Ubed, saya lupa. Saya terima kasih sama Dokter Ihsan ini. Betul, dia yang nasihati saya dulu di rumah Mas Imam supaya S3. Karena dulu saya tahu dia longor banget ini. Kader saya di Farmasi kok dia, tapi kok tiba-tibanya dia jadi ketua program pasca di Lampung gitu kan. Nah, karena dia S3 gitu. Jadi saya setuju tuh. Semua imam sudah punya semuanya, tinggal SIM yang belum. Jadi saya terima kasih Dokter Ihsan. Terima kasih. Pak Imam, kita cari beasiswa lah. Ya, cariin beasiswa buat ini imam. Iya. Dalam atau luar negeri nih Pak Imam, Qatar, Pakistan, Thailand, Brunei. Yang penting kita punya jaringan. Kita SIM dulu deh. Dia kesana Terima kasih masukannya Pak Ihsan. Oke, sip. Mam, kita kasih kesempatan yang muda-muda nih, Mam, untuk ngomong nih, Mam. Siapa, Mam? Ya itu ada Arafat ya? Arafat itu belum? Arafat mana ada? Arafat, akademisi Malang. Jadi silakan yang muda-muda nih, ada Aldi, Ebring. Ya, silakan. Hadi, siapa? Dedi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini di Bandung ya? Ya, saya di Bandung. Prof, dokter nih di Bandung saya. Oh, di Bandung. Di mana, deh? Saya di Kopo dekat Sleman. Kira Ya. tahun berapa, deh? Biar tahu nih kakak-kakaknya. Saya hidup tahun 98. 98 berarti nggak jauh sebenarnya dari atas saya si. Iya. 93, 5 tahun lah ya. Oke, jadi Tad, gimana Tad? Silakan Tad. Kalau saya sih, kalau dari segi akademik, kalau saya kan S1 saya Unisba, dulu pernah di ISIT. Waktu kejadiannya Matrut itu dulu saat Sukri kan membubarin ISIT, ya saya di sana kebetulan. Maksudnya, ISIT dibubarkan itu ya, secara paksa. Iya. Ya?
Oh. Secara paksa mau saya Supri kan dulu. Ya saya termasuk di dalamnya itu. Sebenarnya Lalu saya Ustadz di dipanggil sana lagi. Belum, enggak Ustadz. Saya ini aja murni kuliah. Oh, murni kuliah. Iya, untuk murni kuliah di sana, matrut kan. Nah, saya dipanggil lagi sebenarnya, cuman saya ngundurin diri lah, nggak ke sana lagi gitu. Loh, kok antum ngomong matrut biasa-biasa aja, kayaknya nggak bersalah gitu. Ya, emang nggak bersalah. Buktinya Mudah-mudahan dipanggil kata lagi. matrut itu sudah inflasi ya, jadi tidak lagi punya harus wibawa yang tinggi gitu. Soalnya kan dapat surat panggilan lagi gitu kan. Oh. Jadi matrut. Apa buktinya matrut gitu kalau dipanggil lagi. Ya, Tat, gimana, Tat? Terhadap apa aja lah, antum ngomong aja nih untuk silaturahim kita aja. Iya, kalau menurut saya sih emang manusia tidak bisa sunnatullah lah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus saling ada ketergantungan dan kolaborasi sesama yang lainnya kan. Dari segi ilmuwan, harus sesama ini apa? Ini ada skill gitu kan. Harus ilmuwan ya sekarang kan istilahnya industri 4.0 gitu kan. Jadi ya harus inilah setiap orang harus berkarya di bidangnya masing-masing gitu istilahnya. Kalau di bisnis ya karya dibuat bisnisnya jadi semaksimal mungkin gitu kan. Semaksimal mungkin ada goalnya gitu, nilai goalnya kan. Jadi kalau dalam ininya tuh istilahnya tuh pepatah hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau enggak kan itu istilahnya kita termasuk orang-orang yang merugi gitu. Ya sama di bidang ilmuwan juga kayak gitu kan. Akademisi, bisnis dan yang lain-lain kan. Jadi tiap hari itu ya harus lebih baik lah. Dan jangan lupa lah ini apa? Kita berbuat buat rahmatan lil alamin gitu. Yang penting ikhlas niat gitu kan. Ya semuanya tuh kita tergantung, tidak bisa sendirian, benar kata Ustadz DH itu kan. Kalau kita pergi sendirian pasti ini cepat kan larinya. Cuman kalau kita bersama-sama mencapai puncak tujuan itu nilai goalnya itu ada rasa tersendiri dibandingin kita sendirian mencapai puncak. Misalkan kita mendaki ke puncak Everest, kalau sendirian kita mengibarkan bendera Indonesia di sana rasanya kurang wah gitu. Cuman kalau kita satu rombongan saling bahu membahu berkolaborasi dan mencapai suatu goal bisa di Gunung Everest mengibarkan bendera putih sama-sama menyanyikan Indonesia Raya, itu kebanggaannya beda tersendiri gitu dibandingkan kita sendiri gitu. Jadi ya kita di IKDP juga ya kalau bidangnya misalkan ada yang di bidang akademisi ya saling bahu membahu, saling bantu membantu antara junior senior gitu, saling support gitu. Ya intinya goalnya ya di bidang masing-masing tanggung jawabnya. Karena di IKDP kan ada juga yang di bidang bisnis gitu kan, kayak Ustadz Irfan gitu kan, bisnis ini ayamnya gitu. Ya kita saling sinergi lah istilahnya gitu, sinergi. Dan misalkan dari bidang guru atau pesantren kan ada juga yang jadi kiai, dekat Ustadz Anis jadi kiai ya kita support lah gitu istilahnya. Sesama IKDP dulu dari hal yang kecil nanti ke yang besar gitu. Ya kita berkaca dari ini aja lah, dari kemarin Pilpres gitu kan, berapa zona di grup-grup kan yang gontorian sampai terbelah dua gitu kan istilahnya. Agak miris juga saya sih kalau ngelihat grup itu. Iya gitu, agak miris juga gitu kan. Jadi filosofi gontornya tuh semua berdiri di atas semua golongan tuh hilang karena dua kubu gitu kan, jadi hilang gitu. Al-ghadabu yuzilul aqla. iya gitu kan, itu hilang gitu. Jadi ya itu sebagai contoh lah, itu anggaplah kita sebagai sejarah, jangan sampai terulang lagi khususnya buat IKDP lah.
gitu. Jangan sampai kayak gitulah kejadian. Itulah sebagai ibroh buat kita lah. Karena masa ini pasti terulang lagi. Mungkin 4 tahun lagi, 5 tahun lagi pasti ada lah ya. Sejarah itu pasti terulang. Kata Ustadz Hasan juga. Sejarah itu pasti ada. Kayak penyakit COVID tuh dulu kan ada yang namanya ini. Cuman kan masanya itu yang kita tidak tahu tahun berapanya itu. Ya kita saling sinergi, berkolaborasi antara junior, senior lah. Demi inilah kita bersama gitu. Buat saya itu aja, Ustaz. Oke, sip. Sebelum saya kasih ke yang lain, ke yang muda nih pastinya ya. Iya. Benar deh, Ustaz Dedi tadi bilang masalah industri 4.0 ya kan. Industri 4.0 itu kan punya tuntutan skill yang harus dipenuhi, yang disebut dengan 4C itu, 4C skill. 1 creativity, 1 creative thinking skill, 2 critical thinking skill, 4-nya communication skill, 5-nya collaboration skill. Kalau di corporate university yang saya tangani hari-hari ini, setahun terakhir ini mereka punya istilah 3C. Pertama adalah change. Semua karyawan, semua pegawai dari corporate university itu harus disadarkan pentingnya, disadarkan mengenai kesiapannya untuk berubah. Karena zaman berubah drastis. Yang kedua, complexity. Jadi yang pertama change, yang kedua complexity, yang ketiga collaboration. Complexity pengertiannya adalah semua orang harus bersedia untuk menggunakan berbagai macam tool pembelajaran untuk diaplikasikan ke dalam tugas-tugas yang kompleks. Complexity. Yang terakhir adalah berkolaborasi, collaboration, 3C ya. Ada, tapi memang harus ada tujuannya. Benar tadi Ustadz Dedi, so, kalau nggak ada tujuannya bisa berubah dari jamaah menjadi tajamu. Tajamu itu senang-senang tanpa tujuan. Tapi kalau jamaah itu harus ada tujuannya. Nah, kita akan dengarkan lagi siapa ini? Mau Aldi dulu atau mau Wildan dulu? Silahkan. Mau atau Satria dulu? Mau Arafat dulu? Siapa nih yang duluan? Terserah. Arafat boleh, Aldi boleh, Wildan boleh. Arafat dulu kayaknya nih ya. Arafat, Ustaz Arafat, Hirit tahun berapa? Hirit 2008, Ustaz. 2008, berarti 10 tahun dari Ustaz Dedi tadi ya? Iya, Ustaz. 98. Sekian tahun lagi saya. 2018. Ya, ya. Oke, silakan. Ustaz dulu ngabdi di mana? Dulu apa? Dulu Ustaz Arafat ngabdi di mana? Ngabdi di Madura, Ustaz. Di mana itu? Di Madura? Di Matlabul Ulum, Jambu Lenteng. Pondoknya kiainya siapa? Ki Taufik. Orang partai Ki Taufik. Oh, bukan Abid. Bukan. Oke, silakan. Silakan. Ini sebenarnya kan dari tadi kan berbicara tentang masalah kolaborasi dan lain sebagainya gitu kan ya. Sebenarnya kemarin kan di IKDP juga sudah membuat apakah YouTube, apakah website atau yang lain sebagainya itu kemarin sepertinya kan sudah pernah dibuat gitu, Ustaz. Nah, rencana sih kalau bisa sih kita kolaborasi bareng-bareng gitu untuk masalah entah penulisan entah apa gitu. Saya ya sebenarnya juga punya keinginan gitu kan ya untuk mengisi apakah 1 minggu sekali gitu. Apalagi teman-teman kan banyak gitu. Jadi kenapa kolaborasi ini tidak dijadikan sebuah aksi gitu. Kan kebetulan juga di IKDP orangnya kan juga jago-jago dalam menulis gitu kan ya. Bahkan jurnalnya ada yang terindeks Scopus A1 atau apa gitu kan sangat luar biasa. Nah, kalau bisa dimanfaatkan 1 minggu sekali aja minimal gitu, sepertinya itu bisa menjadi hal yang positif gitu, sinergi yang positif karena bersama-sama kan katanya lebih besar gitu. Itu sih maksudnya kalau bisa itu diwujudkan gitu. Saya pengen sih maksudnya untuk menulis. Itu masukan bagus itu. Nanti itu Ustadz Imam yang apa? Langsung aja langsung bet langsung aja. Ini kan kita
sudah terlalu banyak wacana, memang harus ada penggeraknya, harus ada operatornya. Nah, ini ada Dadi sama Satria kan. Sebenarnya itu ide sederhana, Bet. Kalau seminggu sekali kita adakan, kemudian ada notulensinya, bayangin udah berapa jilid buku yang bisa kita buat kan. Gitu. Maksudnya mungkin artikel kali, Bang. Artikel atau buku lah mungkin. Bisa bikin blog ya, atau apa gitu ya. Gini, menurut saya gini, kita mulai dari apalah, Selasaan, Senenan atau apa, ditunjuk orangnya, jadi dia punya persiapan selama seminggu. Sudah kita bikin Zoom meeting seperti ini, jangan lama-lama, 1,5 jam misalnya kan, langsung fokus apa pembahasannya, sudah itu ada notulennya, itu yang kita terbitkan. Coba deh kita coba konsisten sebulan dulu deh misalnya. Oke. Ya kan? Siapa? Mau bulanan atau 2 mingguan? Mingguan. Oke. Dibuat mingguan, tapi kita konsisten 4 minggu dulu deh, coba deh berurutan. Nah, tapi yang terstruktur gitulah. Admin, moderatornya siapa, ya kayak dulu lah ya, pembicara siapa, sudah diundang, ya diundang, kasih tahu 2-3 hari, kemudian berapa jam dikasih tahu, sudah, itu mulai. Ya kan, sebenarnya dulu sudah pernah kita mulai, cuman tadi lagi-lagi tidak konsisten gitu. Dan Mam, dulu kan Zoom belum ada, yang ada kan WA. Ya WA. Sekarang jauh lebih bagus kan? Ya. Kalau itu aja dulu, coba deh kita konsisten di situ, itu nanti idenya pasti bergulir lagi. Coba dulu deh kita konsisten Zoom meeting ini mingguan. Ada usul konkret ini, Mas Imam. Ya? Saya usul konkret gini, saya renungkan kemarin itu gini. Salah satu kalimatun sawa daripada kita bertemunya di sini kan karena kita sama-sama alumni DP. Betul. Alumni DP itu kalau diperas lagi karena kita sama-sama punya hobi menulis. Dan sekarang kita udah jago menulis gitu ya. Sekarang itu era ilmu berbasis menulis, berbasis ilmu pengetahuan. Jadi usul saya gini, biar punya duit, minggu depan itu harus launching sekolah menulis online milik DP, udah gitu aja, IKDP. Apa itu? Sekolah menulis, siapapun mau belajar menulis, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat advance, datanglah ke DP gitu, di KDP. Jual situ, Dokter Ihsan, dokter apa, jual, tapi yang ngajar nanti siapa, kayak mereka gitu loh. Bulan Biar depan kawan ini punya duit. Oh nggak punya duit, mana mau mereka kumpul-kumpul ini kawan-kawan ini gitu kan. Nah, mulai untuk pembicara berapa persen, untuk sewa Zoom, jangan hanya yang gratis-gratis, sewa yang punya IKDP, kemudian nanti semua sama-sama nyari, keluarkan sertifikat, jual sertifikat aja untuk dosen-dosen, untuk guru-guru, kalian udah hidup gitu loh, ya kan? Tapi kita ini mengajar menulis. Nah, pertama kan mengajar nulis dulu, nanti lama-lama mulai digarap buletin, mulai digarap buku, mulai dikerjain disertasinya. Si Imam kan mau dokter nih, dicariin beasiswa nih. Biar cepat dokternya, jangan kelamaan dia nanti. Nah, jadi maksud saya mulai kita bantu profil-profil pesantren, kita website-kan dia, mulai kita, dan macam-macam. Tapi intinya dulu yang pertama, kita buka dulu sekolah online menulis, udah nanti semua dijual nama-nama alumni DP, digambarkan buat brosurnya, disepakati harganya berapa gitu. Jangan mahal-mahal dulu. Ya, tingkat dasar. Ya Pak Ismail, itu kan project ya, itu kan project sifatnya eksternal kan. Kita sudah beberapa kali mencoba itu gitu loh. Cuman kan itu butuh proses. Nggak, yang saya sampaikan ini kan bagaimana kita berkolaborasi dalam konteks menghidupkan internal IKDP ini loh. Kan? Nah, itu coba kita bangun dulu rutin ya kan. Nah, ide Pak Ismail sih bagus itu kan, kita juga pernah melakukan kan. Nah, itu mungkin perlu IO tersendiri ya kan perlakuannya adalah bisnis ya kan, tinggal ditunjuk saja siapa narasumbernya. Nah, kita bikin IO internal, jadi IO yang menjual keluar sama IO yang memang untuk pemberdayaan di internal IKDP. Saya kira begitu.
Nah, ini kan sayangnya yang muda-muda nih nggak muncul nih. Yang paling potensialnya yang muda-muda ini. Nah, mungkin Arafat bisa mengajak teman-teman gitu lah untuk ya terus terang kita butuh anak-anak muda untuk yang beginian sebenarnya gitu lah, ya kan? Itu. Jadi bagaimana kolaborasi ke eksternalnya dalam rangka tadi tawarkan aja online. Jadi nanti keuntungan dari ini misalkan 30% untuk siapapun yang mengelola, udah serahkan 30%, 10% untuk 20% IKDP, 10% Zoom, sisanya pembicara, udah gitu aja. Jadi nanti mereka semangat semuanya berkarya nih kawan-kawan ini kan. Tapi jangan lupa tingkat dasar itu couplingnya lihat angkatan berapa, yang jam terbangnya supaya tidak kecewa juga, tidak kecewa konsumen gitu loh. Kira-kira kalau begitu gimana, Mr. Ubed? Silakan aja, silakan nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Wildan sama Setrial yang muda-muda, saya malah minta kalau kita kan tinggal ngelatihnya gampang ya. Ini kan IO-nya yang memasarkan siapa, itu yang muda-muda lo gimana gitu. Coba kita dengerin dulu yang muda-muda gimana nih terkait dengan tantangan tadi. Yang muda-muda siapa nih? Wildan, Aldi gimana? Firdaus, Arif, Firdaus, Wildan sama Aldi, coba apa nih? Wildan dulu, Wildan bicara, Sat. Oke, silakan Wildan. Halo. Ciao. Mas Arafat dulu aja itu. Enggak, Wildan, kamu di mana, Dan? Tadi Malaysia, Sat. Loh, di Malaysia di mana? Saya lama kemarin di Malaysia. Aduh, tahunya kamu kita ketemu ya? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Iya, di Kuala Lumpur. Ngambil di universitas apa? Universitas Islam Antarabangsa. Lah iya yang di UM kan, sama menantunya Pak Amal. Iya, saya di situ. Oh, saya lama, saya di kantinmu itu lama saya. Sama Rahmat Isnadi kenal sih. Oh, yang ambil S2 ya kan ya? Dia S2 dulu. Iya. Teman saya dari situ namanya Avandi S3. Avandi. Saya ambil S1 ya. Oh, ngambil di S1 ya? Iya. Oke, jadi di Malaysia banyak anak DP di Malaysia. Zakia Nafiri. Oh, Zakia Nafiri ya. Terus saya tuh inget kalau anak DP banyak di Malaysia itu setelah di Jakarta. Di sana sih fokus karena itu tahun baru ya. Iya. Oke. Gimana Ted? Oke, kalau tadi saya sebenarnya masuk sini karena selain ingin silaturahmi, ketemu sama antum-antum senior, terus pengen mendengarkan wejangan-wejangan, tapi berhubung tiba-tiba di tengah-tengah disuruh berbicara ya, mungkin saya ada ide gitu tadi terlintas ketika membicarakan tentang kolaborasi. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin, nggak pernah sekali ketemu cuma online gitu ya. Tentang kolaborasi, saya lihat kalau karena saya di bidang IT, ada satu platform yang sangat menarik, namanya itu github.com. github.com. Di situ semua orang kolaborasi dalam bentuk mereka membuat program yang sifatnya open source. Jadi orang-orang kalau program itu sudah dijadikan open source, berarti ada beberapa lisensi yang bisa dipakai. Misalnya program ini bisa dipakai dan dimodifikasi. Program ini bisa dipakai terserah asalkan tidak dikomersilkan. Program ini bisa dipakai tapi semua derivatif dari program ini harus di open source-kan juga. Ini dari sini banyak sekali software-software yang dibilang menggerakkan atau bahkan mengubah dunia itu terakhir dari tumpukan-tumpukan layar ini. Dan GitHub itu sudah ada sejak 2007, sekitar 2 tahun lalu itu dibeli sama Microsoft $7 miliar kalau nggak salah, $7 miliar, dan masih tetap jalan sampai sekarang. Banyak, dan dari situ terlihat, kadang-kadang saya mikir kira-kira apa ya setaranya GitHub, setaranya platform seperti GitHub ini kalau di bidang lain, misalnya mungkin entah pertanian kah, atau pendidikan kah, atau apalah. Tapi mungkin memang kalau secara dasarnya
memang paling mudah di bidang IT karena kan apa-apa kan tinggal copy paste gitu aja kan ya. Sedangkan kalau pendidikan atau apa kan gimana mau kolaborasi dalam bentuk itu kan susah. Salah satu yang paling terkenal di istilahnya GitHub itu adalah fork, fork. Jadi misalnya saya bikin project apa gitu, ini program ini bisa untuk menerbangkan orang ke bulan. Habis itu orang Cina lihat, ini Wildan bikin open source nih programnya untuk ngontrol pesawat ke bulan. Tapi kurang tambahan ini, akhirnya dia ngefork program saya, diperbaiki sama dia, terus dipakai sama dia. Jadi dia nggak mulai dari nol. Bisa juga dia ngasih submit apa yang dia modify, apa yang dia modifikasi ke saya lagi. Wildan, aku kemarin bikin tambahan nih ke programmu. Kamu mau nggak gabungin ini supaya orang-orang lain yang pakai programmu dapat apa-apa yang aku modif juga. Nah, itu tuh seperti keren gitu. Ketika kita bisa, sehingga kita di IT itu nggak pernah memulai dari nol. Makanya kalau banyak orang bilang kan we are standing on the shoulder of giants gitu ya. Kita ini hanya berdiri di atas tumpukan-tumpukan mereka yang sudah buat. Makanya kadang-kadang sering berpikir kalau apa mungkin kalau di ekonomi kan banyak teori-teori yang bisa di matematika, bisa di digitize atau apa, mungkin di situ juga ada tapi saya kurang tahu, atau mungkin di tempat lain juga ada tapi kita nggak menyadari. Tapi intinya kolaborasi kalau di bidang yang saya ada di situ itu sangat-sangat kuat. Dan dari situ sebetulnya kita pun melihat kalau dalam high levelnya, misalnya Twitter sebuah platform tapi dia melahirkan platform lain. Apa maksudnya? Ada platform-platform yang datanya itu bergantung kepada Twitter, sehingga dia dapat membuat sinyal yang sangat-sangat kuat. Misalnya ada gempa, dia nggak perlu nunggu dari BMKG, nggak perlu nunggu apa, dia langsung tahu lebih cepat. Karena apa? Karena orang-orang yang merasa gempa, dia nge-tweet, terus si platform ini ngedetek, ada 100.000 orang nge-tweet tentang gempa di area yang sama. Wih, ini kayaknya sinyal tinggi nih, bakal ada gempa di sini. Baru mungkin beberapa saat kemudian BMKG mengkonfirmasi, iya ada gempa. Nah, berarti ini kan juga suatu unsur kolaborasi juga kan ya. Itu dari contoh lain misalnya selain GitHub kemudian Twitter. Selain itu lagi ada juga yang lebih kelihatan secara materialnya. Kita bisa itu kolaborasi yang kadang-kadang kita aneh ya. Kok bisa orang ngasih uang ke orang lain random gitu. Sebenarnya saya di Malaysia bikin semacam kita bisa juga. Dulu mulai 2015, namanya Sekolah Fun. Itu fokusnya ke edukasi. Pas 2015 itu kita bikin, teman-teman yang di co-working space lain, ada yang dari Netherlands, dari apa, itu kan kayak kumpulan-kumpulan startup gitu. Mereka ngeliat kita kayak sinis, kalian ini bikin project apa sih? Mana ada orang mau ngasih uangnya, apalagi itu bukan loan, nggak ada interest, nggak ada returnnya. Tapi memang ketika kita mulai, kita udah study bahwasanya Malaysia itu salah satu negara yang paling giving, yang paling suka memberi, paling suka peduli. Dan alhamdulillah ternyata jalan sampai sekarang orang-orang banyak sekali terbantu. Jadi itu juga salah satu wujud kolaborasi. Nah, mungkin seperti yang Pak Dr. DH ya, dan yang lainnya, itu juga kita lihat yang dependent, independent, kemudian interdependent. Ketika kita sudah mulai, apalagi kalau company ya, kita sudah mulai menyisihkan ego mungkin, ataupun if you cannot beat them, you join them, kayak gitu ya. Itu jadi terkumpul kolaborasinya. Aduh, kita nggak bisa ini. Atau mungkin juga dalam bidang startup, banyak sekali orang yang daripada kita mulai dari nol, kayak kasusnya Microsoft dengan GitHub misalnya. Daripada Microsoft bikin platform sendiri yang menyerupai GitHub, mereka beli aja GitHub. Nah, ya kan ya, itu kan juga unsur kolaborasi. Jadi saya di sini mungkin sekedar memberi apa ya? Bukan memberi. Meluahkan seperti ini kalau di bidang yang saya lihat, yaitu IT. Adapun yang mungkin bisa jadi pertanyaan adalah, sudahkah atau mungkinkah ada yang seperti GitHub tapi untuk bidang lain, misalnya pendidikan atau ekonomi, kan saya akan tertarik untuk melihat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih. Alumni 2011 ya? 2011 ya? Iya, 2011. Di Malaysia udah berapa tahun nih? Saya datang ke Malaysia 2013. Sekarang ngambil S2? Enggak, sekarang kerja.
Oh, sekarang kerja. Yang melanjutkan yang 2015 itu kita bikin, terus alhamdulillah sebenarnya sudah diakuisisi sama perusahaan Indonesia. Enggak. Tapi antum di IAIN itu di S1 apa S2? S1. S1. Sekarang S2-nya di mana? Kita belum S2, lagi proses. Oh, kerja. Pernah ketemu saya udah ya? Sudah pernah ketemu saya di Jogja? Enggak, Zat. Yang bicara tentang Microsoft itu juga, IT juga di Jogja, ketemu saya enggak ya? Oh, bukan, Zat. Saya jarang keluar. Oke. Waktu liburan ketemu di Jogja enggak ya? Ya, ini siapa lagi nih yang mau ngomong nih? Siapa? Si Adil atau Arif? Arif? Ya boleh Ustaz, saya Ustaz. Siapa? Arif? Arif Ustaz. Oke, Arif, Ustaz. Arif, kirim tahun berapa nih? Saya kredit 2007 Ustaz. Ini saya share aja Ustaz ya. Oh iya 2000. Oh, ini profil saya sudah 6 tahun berkecimpung di bidang profesional software engineer. Oh, bagus di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, di Surabaya Info Global. Info Global ini perusahaan avionik militer, pesawat tempur seperti itu. Bagus, mengerjakan teknologi militer. Kemudian untuk edukasi saya SD di Surabaya, kemudian pernah mondok pesantren di Darul Ulum Jombang. Di Undar. Undar kan kampusnya. Kalau pesantrennya di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang itu. Terus di Surabaya ya, 10 November. Iya, kemudian lanjut kuliah, lanjut di Gontor sampai 2007, 2008 ngabdi di Darul Qiyam Magelang. Saya nggak seperti Wildan, tidak bisa berkesempatan untuk keluar ke luar negeri maksudnya. Akhirnya ya kuliah di dalam negeri saja. 2009 saya kuliah matematika. Di tahun 2009 juga saya ketemu sama si Arafat itu di kampus saya. Ya, Fat ya? Ya. Kok bisa ngambil jurusan matematika ya? Padahal dari Mahat. Iya, saya matematika. Kebetulan di sana di matematika murni ya, di situ juga ada konsentrasinya ilmu komputer, sehingga di akhir tahun itu saya ngambil konsentrasi ilmu komputer. Kemudian bekerja, sembari bekerja juga alhamdulillah di perusahaan diperbolehkan untuk melanjutkan studi, sehingga saya bekerja sambil studi juga sampai tahun kemarin baru selesai. Di 2019 ya? Ya, 2019 baru saja selesai. Nah, kemudian untuk yang terkait, ini sekilas pengenalan dari saya, kemudian untuk terkait masalah kolaborasi ya, saya pikir dengan potensi teman-teman Darussalam Pos yang sejak awal di pondok itu sudah sangat survive ya, karena kita sering melanggar peraturan untuk mewujudkan sesuatu yang kita yakini itu benar, meskipun salah, itu terbawa sampai keluar ya. Kita bisa kita buktikan dari cerita teman-teman yang mereka survive hidup gitu kan. Maksudnya dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, nggak ada biaya dan lain sebagainya, tapi mereka mampu menorehkan ceritanya masing-masing dan survive secara personal. Nah, tentunya dengan perjalanan yang sudah puluhan tahun ini, kira-kira kan sudah alumni DP sudah 1 dekade lebih lah gitu kan ya. Nah, memang kolaborasi itu menjadi penting agar kita bisa membantu adik-adik kita yang baru lulus itu untuk segera ketemu jalannya kan ya. Jadi nggak banyak kebentuk, kemudian baru ketemu jalannya. Kalau bisa kan nggak perlu kebentuk atau kebentuk sedikit, tapi dia udah bentuk ketemu jalan. Nah, memang saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Imam, internal kita harus kuat dulu. Terbukti emang di internal kita juga kurang begitu kuat ya, karena kita itu tadi kita single factor. Nah, ini untuk mengumpulkan lonely wolf ini susah ya, Mang, karena masing-masing orang sudah merasa gagal gitu kan ya. Jadi untuk kita kumpulkan menjadi satu persepsi, untuk menjadi satu visi memang susah. Tapi saya yakin kalau kita konsisten 1 minggu sekali ketemu berdiskusi, keakraban itu akan muncul kembali. Seperti kita berinteraksi di DP yang setiap hari kita kumpul terus setelah maghrib sampai isya, itu kan cepat ya, 2-3 bulan keakraban muncul. Nah, dengan keterbatasan ruang kita, dan alhamdulillah karena ada accident corona, sehingga platform Zoom seperti ini sudah familiar di masyarakat umum, ini bisa kita manfaatkan. Saya setuju untuk 1 minggu sekali kita ketemu, berdiskusi apapun itu materinya,
meskipun tidak harus ditulis nggak apa-apa, yang penting konsistensi kita berbicara dulu. Nah nanti pasti akan berkembang mau kemana, mau bikin website nulis boleh, atau mau bikin kayak seminar diprojekkan boleh, itu terserah. Tapi intinya yang penting kalau dari saya, cita-cita besarnya kan kalau kita memahami politik nasional gitu ya, secara nasional gitu kan, orang-orang pesantren ini kan jarang muncul di satu entitas. Maksudnya begini, mereka muncul bukan karena entitas pesantren yang mengangkat, tapi mereka muncul karena entitas lain, partai politik mungkin dari PDI, dari Gerindra, dari Demokrat, gitu kan. Tapi secara entitas pesantren mengusung satu orang nama hingga saat ini sepertinya belum ada. Nah, kolaborasi nanti arahnya ke sana. Kita harus bisa mampu untuk mengangkat 1-2 orang, entah dari Darul Salam Pos atau dari manapun, untuk supaya bisa masuk di kancah kekuasaan nasional, sehingga dakwah Islam itu bisa lebih mudah masuk melalui jalur-jalur yang kalau kata Ustadz Ubed sudah terdikotomi ya kita bisa masuk ke jalur-jalur yang dikotomi itu bisa kita masuk seperti itu. Mungkin ke situ gambaran besarnya, tapi ya kita mulai dari Darul Salam Pos. Saya pun juga dengan teman-teman Marhala juga sudah mulai. Maksudnya begini, DP ini kan juga entitinya kan tersub lagi per marhala ya. Nah, saya pikir masing-masing kita di marhala kita masing-masing berkewajiban untuk membentuk keakraban itu. Jadi kita juga saling bertemu di antar marhala, sehingga kalau setiap marhala ini sudah berbaris dengan rapi, tinggal satu komando saja kita sudah bisa satu barisan lebih besar lagi menjadi barisan IKDP. Dari IKDP berbaris lagi bisa mengusung kekuatan yang lainnya seperti itu. Saya setuju, Imam, untuk 1 minggu sekali kita berdiskusi. Terima kasih. Ya, oke, setuju. Ini ide bagus. Jadi salah satu cara untuk mencairkan kebekuan hubungan kali ya. Hati yang sudah terpisah ini harus ada talk, Imam ya. Mungkin kita programkan seminggu sekali. Nah, tadi kan sudah ada 2 orang yang backgroundnya IT. Ini kan sangat bagus sekali untuk disinergikan ilmu IT-nya dengan potensi-potensi yang ada di Darul Salam Pos ini kan. Kan sekarang semuanya harus melalui jalur IT kan. Ini ada 2 orang IT yang bagus ini ya. Oke. Ini aja Arapat sama siapa? Wildan sama Arif. Setelah ini bikin grup WA ya. Dulu sudah pernah bikin aja grup WA Zoom meeting DP kan. Nah, di situ coba diagendakan Zoom meeting 4 minggu ke depan. Coba aja dulu. Mam, sorry. Mam. Sekarang Rois IKDP, Mam. Ya, ini Rois DP-nya nggak ada ini si siapa tuh Haji. Ya mestinya ente lah buat mahkamah itu, yang tukar mahkamah itu ente. Itu bikin mahkamah. Ya atau gini, nggak apa-apa. Arafat sama Arif buat masukkan Gema sama si ini, udah gitu aja. Hasilnya ini gitu aja. Ya gini aja Ustadz. Kalau nyambung lagi lama lagi. Iya gini aja Ustadz, kita susun aja minggu depan langsung aja siapa kira-kira. Jadi bisa kita agendakan lagi. Benar. Mungkin dari pembicara dari orang yang hadir sini aja. Kira-kira besok minggu depan ada yang siap untuk membawakan materi. Ustadz Ubed, Ustadz Imam, Ustadz Ihsan. Ya kalau yang tua-tua, bagaimana kalau kita ganti aja strukturnya? Sekarang setiap pertemuan itu kan dari yang tua dulu, menyampaikan lebih dulu. Sekarang juga dari yang muda. Oh iya, gini aja, Wildan aja. Wildan. Ya. Jadi Wildan. By the way, Ustadz Wildan ini kalau saya lihat profilnya ya, dia tuh kayak semacam founder startup, semacam kayak Gojek gitu, Ustadz. Oh, keren dong. Iya, tadi produknya dia Scholar Fund. Scholar Fund ini untuk mengumpulkan funding untuk orang-orang meneruskan pendidikan di Malaysia. Nah, gini Dan. Itu kan lumayan prestis itu si Wildan tuh kalau di skala startup itu. Ya. Tadi kan menjelaskan tentang apa tuh konsep itu tuh, konsep kolaborasi. Nah, coba itu materinya besok itu. Nah, targetnya begini Dan, targetnya bagaimana ide hebat itu bisa dikerjakan di IKDP. Apa? Itu. Coba output Zoom meeting minggu depan itu harus berupa
bagaimana ide yang hebat dan sudah proven itu bisa diaplikasikan di DP. Nah, antum tolong dieksplor gitu loh. Nah, data-datanya kan sudah lihat tuh, ada 183. Nah, silakan ngajak si Gema, datanya gimana, demografinya gimana. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan? Nah, paling tidak harus ada satu project muncul nanti setelah antum presentasi. Itu aja deh.